Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan beliau kesehatan yang paripurna, umur yang berkah, umur yang panjang, sehingga dengan beliau kita masih bisa mengambil bertabaruk dari ilmu beliau, dan insya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan beliau kembali kesehatan yang paripurna. Kemudian pada seluruh partisipan Zoom kajian Islam pada Lembaga Studi Islam Al-Afiyah yang pada saat ini telah ikut bergabung. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang masih dalam suasana duha ya, di bulan yang mulia kita melakukan satu kegiatan yang sangat baik ya, sesuai dengan agenda majelis kita, yakni setiap bulannya kita mengadakan kajian Islam. Nah, karena saat ini berada pada bulan Ramadan yang biasanya kita adakan offline, nah, kita adakan online untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu ala rasulillah, segala puja puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat nikmat Islam, ihsan dan sehat walafiat kita masih bisa bertemu melalui tatap maya, terus mengkaji ilmu-ilmu agama sebagai bentuk implementasi dari rasa syukur kita. Selawat beriring salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang senantiasa istiqomah dan mampu menjalankan segala bentuk syariat yang beliau sampaikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengkaji satu topik yang berkaitan dengan tradisi Ramadan di Kota Tarim. Mohon izin Habib sedikit memberikan pengantar. Pada kajian Islam kita kali ini adalah membahas mengenai tradisi Ramadan di Kota Tarim. Ada dua kata yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua adalah Kota Tarimnya. Sebenarnya kajian kita pada pagi hari ini lebih pada kajian sosioantropologi ya. Jadi ketika kita bicara budaya, ketika kita bicara tradisi, maka itu kita bicara tentang budaya. Tapi yang kedua adalah tarim gitu ya. Ini menarik gitu. Jadi budaya ini adalah sebuah hasil ya, hasil daripada pembentukan. Nah, pembentuknya dalam konteks ini terkait dengan tarim adalah agama. Ini sangat menarik untuk kita bahas karena pendekatannya adalah pendekatan agama dengan kondisi budaya pada satu daerah yang masyhur sama kita kenal, yakni Kota Tarim. Kenapa kita angkat pada kesempatan kali ini tradisi Ramadan di Kota Tarim? Karena Kota Tarim dengan Indonesia itu mempunyai kedekatan yang sangat-sangat dekat. Ya, Kota Tarim adalah satu kota yang berada di Yaman Selatan dengan istilah yang kita kenal dengan Hadromi. Ya, bagaimana penyebaran diaspora orang-orang Yaman Selatan itu ke Indonesia menyebarkan agama. Ya, kemana aja, Beb? Kita kenal dengan Wali Songo. Beliau itu mempunyai jasa terhadap perkembangan Islam di Indonesia, sehingga satu kajian sosioantropologi ini tradisi Ramadan di Kota Tarim ini mempunyai kedekatan khusus dengan kita di Indonesia. Kemudian nanti kita akan dengarkan bersama dari guru kita Habib Ahmad Mujtaba bagaimana tradisi Ramadan di sana. Tetapi urgensi daripada kajian ini bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi bisa kita implementasikan nilai-nilai yang ada di Tarim itu ya untuk kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Baik, tidak panjang kalam, sekedar pengantar dari saya. Kemudian pembahasan ini akan dikupas oleh narasumber kita yang sangat kompeten. Mohon izin Habib, saya bacakan biografi beliau atau kurikulum vitae beliau agar kita sama-sama tahu dan kita bisa menyimak
materi ini dengan sangat-sangat baik dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami bacakan biografi beliau. Nama beliau adalah Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Syahab. Beliau lahir di kota Palembang 25 Oktober 1988. Ini sama Habib dengan saya, lahirnya Oktober Habib. Scorpio Habib. Ya, beliau lahir di Palembang 25 Oktober 1988. Pendidikan beliau tamat Pondok Pesantren As-Salafi Bogor 1999, kemudian melanjutkan di Darul Mustafa Yaman, lulus pada tahun 2007, kemudian tamat Fakultas Fikih dan Usul Fiqh dan Bahasa Sastra Arab Darul Mustafa Yaman 2009. Kemudian beliau kursus bidang penyusunan kurikulum di Tarim Yaman pada tahun 2013. Kemudian pencapaian prestasi beliau, yang pertama beliau ikut serta dalam program Baitul Anwar di Yordania tahun 2015. Kemudian juga beliau ikut serta dalam seminar internasional perdamaian di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tahun 2018. Kemudian serangkaian pengalaman beliau yang sangat dahsyat dan ini bisa kita jadikan motivasi untuk kita. Di antara pengalaman beliau, pertama beliau adalah tenaga pengajar resmi di Darul Mustafa Tarim Yaman dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Alhamdulillah kita bisa langsung menuntut ilmu dari pengajar di Darul Mustafa. Maka yang hadir pada Zoom kali ini sangat beruntung. Ya. Kemudian beliau Ketua Pelajar Indonesia Darul Mustafa periode 2010-2012. Kemudian beliau juga anggota penyusunan kurikulum Darul Mustafa Tarim Yaman 2010 sampai dengan 2014. Ya, kemudian beliau juga anggota Fatwa Darul Mustafa Tarim Yaman 2008 sampai dengan 2019. Kemudian beliau ketua bagian ujian dan tes seleksi pelajar di Darul Mustafa Tarim Yaman 2014 sampai dengan 2015. Kemudian beliau juga anggota Majelis Idarah Tinggi Darul Mustafa Yaman 2017 sampai dengan 2018. Kemudian saat ini beliau menjadi Sekretaris Majelis Al-Muwasalah Pusat Jakarta 2019 sampai dengan saat ini. Lalu karya-karya beliau diantaranya adalah kitab yang berjudul Peran Mazhab Fikih Islami dalam Persatuan Umat. Kemudian yang kedua, Beginilah Rumah Ahlul Bait. Ya. Kemudian email beliau Mujtaba bnshb@gmail.com. Ya, itu email beliau. Mungkin ada yang mau bertanya melalui email bisa ditanyakan via email. Nah, itu sedikit biografi kurikulum vitae ya daripada narasumber kita, guru kita Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Sangat-sangat inspiratif ya apa yang memang dari pengalaman beliau, dan nampaknya untuk mengkaji satu topik kali ini beliau memang sangat-sangat mumpuni di bidang beliau. Nah, untuk itu mari sama kita simak materi ini ya, buka telinga kita, kemudian siapkan pena kita catat apa yang memang penting, dan jika nanti ada hal yang ditanyakan, kami mohon izin Habib ada sesi tanya jawab sekitar 30. Kemudian pada para partisipan, jika tidak keberatan kami mohon untuk diaktifkan kameranya agar terjadi tatap maya sehingga menambah kekhusyuan atau kekhidmatan acara kita pada kali ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab untuk menyampaikan materi. Pada beliau kami silakan. Shallu ala Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini rasa syukur kami kepada Majelis Al-Aufiya. Berterima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga insya Allah majelis menjadi majelis yang penuh barakah, majelis yang istiqamah. Yang masya Allah sebelum Ramadan
sempat hadir di majelisnya Ustadz Amin, Irfan amin. Al-Aufiyah, alhamdulillah. Iya. Kirain ada tawagufan Ustadz, tahu-taunya enggak di Ramadan Iya, terus, alhamdulillah. iya. Iya, baik, Alhamdulillah, amin. insyaallah, alhamdulillah. Semoga insyaallah terus istiqamah Ustadz biidznillah. Amin, Wabil amin. khusus, kami berterima kasih banyak kepada Sayyidul Ustadz, guru kita bersama Ustadz Ahmad Irfan, hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsa munah. Semoga insyaallah menjadi perantara untuk beliau dan untuk kita semua majelis ini, untuk kita berjumpa kelak di akhirat nanti insyaallah bersama Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat para hadirin dan hadirat, partisipan acara hari ini, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. دائم الإفضال عظيم النوال المنعم بلا مثال المبدع بلا زوال والذي جوده دائما ولم يزل هطال والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayat dan taufiknya. Hingga bisa kita dengan sehat walafiat masuk ke bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah ya ikhwan, semua mengetahui fadail keutamaan bulan Ramadan ini, yang di sini sedikit Al-Faqir menukil dari pemahamannya seorang ulama dari Hadramut Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Mungkin semua muslim, dan memang semestinya begitu, semua muslim ketika masuk Ramadan dia akan merasakan tumakninah, dia akan merasakan sakinah di hatinya. Perihal itu tidak lain karena apa? Kalau kita lihat Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan." Bila mana masuk bulan Ramadan maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Di sini beliau mengatakan, ketika dibuka pintu surga, maka akan berhembuslah angin yang sepoi-sepoi dari surga itu, yang mana angin itu menghantarkan as-sakinah, ketenangan hati di hati sanubarinya kaum muslimin. Wahakata. Dan pasti ketika keluarnya Ramadan akan sedih, akan piluh hati mukminin. Kenapa? Karena sudah selesailah momen yang mulia itu. Futihat abwabul jinan. Wahakata ya ikhwan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Akan tetapi Ramadan seperti yang kita fahamin itu adalah 1 bulan dalam 1 tahun. Tapi hakikatnya ya ikhwan, Ramadan adalah suatu jenjang pendidikan sehingga kita bisa menahan diri dari perkara yang sebenarnya itu boleh di luar Ramadan, makan dan minum. Tapi Allah Ta'ala uji kita untuk menahan perkara yang mubah ini. Wahakala. Ada lagi namanya saumul khawas, puasanya orang yang khusus, mereka menahan diri dari semua muharramatillah, semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih naik lagi ada puasa khususul khusus, puasanya orang-orang yang lebih khusus lagi. Mereka berpuasa menahan diri dari setiap perkara yang dilarang Allah, baik pun itu larangan berupa haram ataupun berupa makruh. Bahkan mereka berpuasa juga dari perihal yang mubah, karena setiap perbuatan mereka bainal fard was sunnah. Lakin idza nawa bi aklihil gua li taatillahi lahu ma qad nawa. Wa hakadha, mubah pun dijadikan sunnah dengan niat yang baik. Lebih dari itu lagi, puasa khususul khusus, puasa orang-orang yang khawas. Apa? Mereka puasa menahan diri dari apa? Dari kulli ma siwallah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Sudah tidak terbelenggu lagi dengan rigis siwa. Hati mereka hanyalah menghadap dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada shaumul khususul khusus. Nah, hakikat puasa itu mereka senantiasa dapatkan bukan hanya saja di bulan Ramadan, ya enggak? Oleh karena itu, mereka jadikan dalam setahun penuh itu bagaikan Ramadan. Karena hakikat Ramadan mereka dapatkan di bulan-bulan yang lain. Begitu pula di sini. Perihal malam Lailatul Qadar contohnya. Yang kita fahamin malam Lailatul Qadar adalah 1 malam di Ramadan. Ya, 1 kali dalam setahun. Tapi di kalangan mereka yang mereka dapatkan di malam Lailatul Qadar itu juga mereka dapatkan di luar sana, di luar Lailatul Qadar, bahkan di luar Ramadan. Berkata Sidi Abdul Abbas Al-Mirsi, "Kullu lailin 'indana Lailatul Qadri." Bagi kami Lailatul Qadar itu tiap malam katanya. Bukan cuma di Ramadan saja. Tiap malam bagi kami itu Lailatul Qadar. Bahkan di sini salah seorang dari Sada Al-Ba'alawi di Kota Tarim, beliau berkata, "Ala kulla waqtin 'indana Lailatul Qadri." Bagi kami itu bukan cuma tiap malam akan tapi setiap saat.
kami mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum mukminin di malam Lailatul Qadar kami dapatkan itu setiap malam, bahkan bukan tiap malam saja, tiap saat, di siang, sore, dimanapun dan kapanpun kami senantiasa mendapatkan itu. Nah, makanya di antara doanya Al-Habib Abdullah bin Amr Syadri, "Ya Rabbi kam abad garrabtuh daim layalih gadriyah." Ya Allah, berapa banyak hamba-hambamu itu yang engkau dekatkan, yang engkau jadikan tiap malam mereka, yang engkau jadikan tiap saat mereka menjadi Lailatul Qadar. Maka jadikanlah kami seperti itu ya Allah. Itu harapan mereka ya ikhwan. Nah, begitulah sedikit yang Al-Fakir singgung mengenai Ramadan. Karena perihal Ramadan ini suatu momen yang luar biasa di kota Tarim ya ikhwan. Semenjak Al-Fakir di kota Tarim dari tahun 2003 sampai 2019 itu luar biasa. Ramadan itu suatu momen yang azim. Yang memang kalau kita baca di mana di sejarah-sejarah ulama zaman dahulu mereka bilang itu jadi setahun tuh sepenuh Ramadan. Kenapa? Karena mereka lalui 5 bulan setelah Ramadan untuk apa? Untuk sedih karena ditinggal oleh Ramadan. Kemudian mereka lalui 6 bulan setelahnya untuk apa? Untuk senang menyambut bulan Ramadan. Ini kita lihat langsung dan kita saksiin. Terutama ya ikhwan, terutama pada bulan Rajab. Oh, hakata. Jadi Rabiul Awal kan ada momen Maulid, kemudian Rabiul Tsani ada momen Haul banyak. Jumadil Awal, Jumadil Tsani itu sedikit momennya. Ketika datang bulan Rajab, di tanggal 1 Rajab itu biasanya mereka berkumpul di Masjid Al-Muhdhar membaca Maulid bareng-bareng. Momennya apa? Momennya demi menyambut kedatangan Ramadan. Yang bakal datang masih 2 bulan lagi nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Oh, hakata ya. Dan memang aroma Ramadan sudah tercium dari apa namanya? Dari awal bulan Rajab. Habis selesai Maulid itu pada salam-salaman gitu. Gal syahr mubarak insyaallah, syahr mubarak gitu. Udah kayak Ramadan jadinya. Ya enggak? Oh, pada puasa lagi kan satu Ramadan satu Rajab itu. Sebagian orang-orang. Begitulah mereka lalui bulan Rajab. Dan di bulan Sya'ban juga mereka buat beberapa acara di antaranya ziarah Nabi Hud, ya enggak? Juga ziarah Nabi Hud di antara momennya adalah penyambutan untuk Ramadan. Menyemangati orang untuk bagaimana kita dapat memanfaatkan Ramadan yang akan datang, begitu ya, kawan. Jadi emang luar biasa kita rasakan aroma Ramadan dan kita rasakan suasana Ramadan itu bukan cuma di Ramadan saja. 2 bulan sebelumnya sudah kerasa. Dari Rajabnya, apalagi Sya'bannya sudah mendekati, setelah nisfu Sya'ban nih sudah dekat-dekat banget tuh, udah kerasa banget bulan Ramadan. Wah, kata sampai ya ikhwan di sini masuklah bulan Ramadan yang luar biasa. Di sini tadi barusan Ustadz Irfan apa namanya, eee, bilang kepada kita ada 2 poin yang penting di sini. Yang pertama kalimat adat, ya kan? Yang pertama kalimat adat, tradisi, yang kedua kalimat, tarim, apa namanya, tradisi Ramadan di kota Tarim. Untuk, perihal pertama kalimat tradisi atau kalimat adat memang subhanallah ikhwan, kemarin juga kita sempat bahas bareng-bareng sama Ustadz Irfan juga, berdiskusi bareng-bareng kita mengenal perihal adat. Perihal adat ini di beberapa daerah ya, adat itu, berdasarkan perkara tertentu ya, suatu kebiasaan wahakata. Tapi kalau di kota Tarim yang kita lihat memang, adat-adat mereka itu dilandasi, asasnya, dasarnya adalah agama, wahakata. Dan ini menarik kita untuk membahas bagaimana perihal masuknya Islam ke kota Tarim dan a'taqid, pembahasan yang sudah ma'ruf ya enggak, Islam masuk ke kota Tarim waktu zaman Nabi SAW wa hadza ma'ruf ketika apa namanya, banyak, wufud di tahun ke-10 Hijriah datang ke Nabi SAW di antaranya ada wufud dari Hadramut, ada wufud juga dari Tan'ah, itu kota-kota Hadramut yang ma'ruf. Di antara sahabat yang paling ma'ruf adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Itu wufud dari, Yaman, Yaman Selatan. Dulu mereka nggak bilang Yaman Selatan, mereka Hadramut ya, gurun hakadha, wufud Hadramut. Wa ala kulli hal, ketika wafatnya Nabi SAW dan diteruskan oleh khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Shiddiq, banyak terjadi apa namanya, ar-riddah, orang-orang keluar dari Islam. Wahakata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Shiddiq mengirim pasukan-pasukan untuk memerangi al-murtaddin. Di antara pasukan yang dikirim adalah pasukan yang dikirim oleh, Ziyad bin Labid, yang dikirim ke Yaman, ke Hadramut untuk memerangi orang-orang yang murtad di sana. Sampailah pasukan itu dan mereka menjadikan Tarim sebagai markas, sebagai pusat mereka. Sampai sekarang masih ada kok kalau antum ziarah ke Tarim, ada tempat namanya, Masjid Ar-Ribat, yang mana tempat itu dahulunya sahabat pas datang ke kota Tarim mereka mengikat, kuda-kuda mereka di tempat itu. Makanya dinamakan Ribat, tempat pengikat. Wahakala. Masjid itu sampai masih ada sampai sekarang dikata Kheleh dan namanya Kheleh emang daerah kuda. Nah akhirnya,
kelompoknya Sayyidina Ziyad bin Labid masuk ke kota Tarim dan mereka dapatkan di kota Tarim itu nggak ada yang murtad sama sekali. Mereka senang dan mereka minta bantuan dari penduduk Tarim untuk memerangi orang-orang yang murtad di luar sana. Wahakata. Di antara sahabat yang ikut dalam rombongan itu adalah seorang sahabat yang ma'ruf, Abbad bin Bishr Al-Ansari. Wahakata. Ini sejarah disebutkan banyak di kitab Adwar Tarikh Al-Hadramiyah karangan Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri. Ketika orang-orang tadi membantu kelompoknya Ziyad bin Labid dalam memerangi al-Murtadin, alhamdulillah mereka berhasil dan menang dalam peperangan itu. Kemudian ini panglima perang mereka Ziyad bin Labid mengirim surat ke Sayyidina Abu Bakar Shiddiq menceritakan perihal yang terjadi dan menceritakan ada kota di sini yang membantu kita, kota Tarim. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar Shiddiq membaca surat itu dan senang. Nah, di sini timbul doa dari Sayyidina Abu Bakar Shiddiq yang mana doa itu adalah sumber keberkahan awal mula titik mulanya keberkahan yang kita dengar di kota Tarim. Oh, hakala. Sampai berpencar apa namanya nur cahaya dari Tarim itu kemana-mana, hidayat Islam banyak Shimal Afrigia dan juga apa namanya Sawahil Afrigia juga apa namanya pesisir Afrika juga Indonesia juga Asia Tenggara India kebanyakan itu masuk Islam karena perantara ulama dari Hadramut. Semua perkara itu berkat doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdoa dengan 3 doa yang ma'ruf. Doa ini kan yang pertama adalah semoga kata itu akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak musnah. Yang kedua, semoga airnya banyak. Airnya berkah dan memang subhanallah kita dapatkan air di Kota Tarim sangat-sangat berkah sekali. Kalau apa namanya, gali sumur nggak sekian meter, nggak 10 meter sudah keluar airnya. Padahal daerah yang tandus ya ikhwan. Kalau kita lihat di kota-kota lain di Yaman sana, di Sana'a ataupun Taiz itu setengah mati kita nyari air. Tapi di kota Hadramut yang lebih tandus, yang lebih kering, yang lebih padang pasir, itu sangatlah mudah kita mendapatkan air. Barokah yang kedua ini. Yang keberkahan airnya. Yang ketiga, semoga Allah Ta'ala tumbuhkan di situ ulama-ulama. Sebagaimana Allah Ta'ala tumbuhkan rumput-rumput, al-bagl. Ya, maka banyaklah sekali ulama-ulama yang tumbuh di kota Tarim. Nah, dikatakan, apa namanya, eh, berapa abad yang lalu, ya, dikatakan pada abad ke-9, ke-10 Hijriah, itu di kota Tarim, bahkan lebih sampai abad ke-13, waktu zamannya Imam Haddad pun masih ada, waktu setelah zaman Imam Haddad pun masih ada, dikatakan kalau di kota Tarim tuh kalau mereka sholat Jumat di masjid jami'nya itu shaf pertama dan shaf kedua semuanya adalah dari kalangan mufti. Nah, dan juga di antara kabilah di kota Tarim, kabilah yang paling kecil namanya Al-Bahatim. Di kalangan Al-Bahatim itu kabilah yang paling kecil itu terdapat 40 ulama yang sudah sampai derajat mufti. Nah, begitu ya, kawan. Oh, luar berarti banyak sekali ulama-ulama di sana. Berkata Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Segaf, beliau pada abad ke-8 Hijriyah. Beliau berkata, sungguh telah dikuburkan di pemakaman ini, pemakaman Zambal, pemakaman Al-Bashar, 10.000 aulia, 10.000 wali Allah Ta'ala. Yang mana 80 diantaranya adalah kutub. 80 diantaranya adalah pemimpin para aulia. Itu di abad ke-8 ikhwan. Yang datang setelah abad ke-8, oh lebih banyak lagi katanya. Memang subhanallah itu semua berkat doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena dijuluki kota Tarim itu dengan kota As-Siddiq, Baldatus Siddiq, kotanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wah, nah, itu sedikit sekelumit apa namanya tentang kota Tarim. Nah, oleh karena itu dari generasi ke generasi terjaga sangat ya ikhwan. Bagaimana pengaruhnya Islam itu di kalangan umum mereka, di kalangan awam mereka. Wah, nah, di sini timbullah adat-adat yang mereka sangat apa namanya juga disun al-adat sangat menjunjung tinggi perihal adat itu. Kadang-kadang kalau kita lihat beberapa adat itu di sana ini perihal yang mubah sebenarnya sih, yang mubah. Tapi mereka apa namanya sangat fanatik. Fanatik banget kalau seandainya ada orang yang melanggar adat itu udah diomelin, bahkan sampai bisa dibully gitu ya kalau bahasa. Padahal kita nggak ngelarang syariat, cuma melanggar adat sono. Wah, mhm. Karena memang adat-adat mereka dilandasi oleh perangai syariat, adab syariah semuanya wahakala. Yaqul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau berkata, kalau seandainya aku membahas adat kota Tarim, maka aku akan bisa menyebutkan dari tiap-tiap adat mereka dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, semua adat mereka ada asasnya, ada apa namanya pondasinya berupa hadis dan syariah. Wahakala ya ikhwan. Perihal Ramadan sekarang, perihal bulan Ramadan. Hadza ajib.
Begitu pula ya Gul. Nah, ketika kita membahas perihal adat di bulan Ramadan ini bukan kita karena kita membahas di Kota Tarim, bukan artinya kita mengucilkan perihal Ramadan di negeri lain. Oh tidak ya kawan. Dan memang subhanallah tiap-tiap negeri, tiap-tiap kota itu ada tradisi tertentu, ada apa namanya, ada perkara yang tidak ada mungkin di kota lain. Wah, Taman yang pernah umroh contohnya di bulan Ramadan merasakan luar biasa Ramadan di Mekah. Wah, nggak ada duanya di Mekah. Di Madinah ajib sakinah yang luar biasa di Madinah di akhir Ramadan ataupun pas hari raya di Madinah. Wah, luar biasa banget. Ataupun yang pernah ke Palestina, Masjidil Aqsa juga ajib ya ikhwan. Nah, di sini ya gue yang Haddad wa innaha lamin ba'dil masajid thalathati min khairi biladillah fi janubin wa syami. Setelah masjid yang tiga ini, Masjidil Haram ataupun Madinah ataupun Masjidil Aqsa, di antara kota yang Allah Ta'ala istimewakan adalah kota kita ini, kota Tarim. Min khairi biladillah fi janubin wa syami. Wa hakadha. Naam. Keistimewaan Ramadan di Tarim ya ikhwan, itu kenapa? Kok bisa jadi istimewa? Karena memang lingkungannya membantu. Ini titik paling penting di sini, lingkungan yang sangat membantu. Kalau seandainya kita di suatu daerah lah, ataupun di Mekah ataupun Madinah, yaitu personal, pribadi. Memang Masya Allah tarawih ada semua, tapi inti mau ikut ahla wasalan, nggak ikut juga, artinya bisa kita tidak berkecimplungan, berapa namanya, nggak bareng-bareng sama orang itu di hotel gitu, bisa. Tapi kalau di tadi nggak ada, nggak bakal cerita kayak gitu. Ente mau nggak mau nimbrung sama orang-orang dalam adat-adat mereka. Wah kata, lingkungannya luar biasa, lingkungannya sangat membantu ya ikhwan. Nah itu di antara keistimewaan di kota Tarim ini. Dan memang apa namanya perihal Ramadan di Tarim itu poin pertama adalah perubahannya masa. Maksudnya apa? Nah, ini bukan cuma perihal ibadat, bahkan perihal duniawi pun mereka rubah. Maksudnya apa nih rubah masa? Oke. Singkatnya, malam mereka jadikan siang dan siang mereka jadikan malam. Ini poin pertama. Hadza ajib. Mungkin orang yang paham kalimat-kalimat ini bakal paham, oh itu mah cuma perihal ibadat. Artinya kalau malam mereka banyak ibadat, siang mereka pada tidur. Ya enggak? Dan memang kenyataannya begitu. Dalam perihal ibadat pun begitu. Nah, kita lihat orang-orang tuh malam begadang. Jarang orang yang tidur. Nah, masjid-masjid penuh gitu. Siang-siang pada tidur. Nah, sampai zuhur. Nah, ini pun perihal yang sama terjadi pada perihal duniawi mereka. Jadi kalau ke pagi-pagi atau siang-siang ke toko-toko, ke pasar itu nggak ada orang sama sekali. Yang namanya dawam, apa dawam kalau bahasa kita ya, apa namanya, orang kalau kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu dawam itu dirubah sama mereka kalau di Ramadan. Wah, kata dirubah sama mereka kalau di Ramadan. Jadi kalau yang pagi-pagi itu waktu liburnya. Wah, jadi nggak ada orang kerja pagi-pagi. Sebagian sebagian apa namanya kantor-kantor mulai siang ataupun sore sedikit, tapi kebanyakan mulainya kapan malam. Dan memang semuanya mulai malam semua sampai jam 2 sampai jam 3 gitu, pas balik sahur. Perihal dunia pun terubah dengan momen Ramadan itu, yang siang jadi malam dan malam jadi siang. Nah, kalau perihal ibadah ya jelas sekali, wah kata ikhwan. Perihal ibadah ikhwan, luar biasa ya. Kalau kita ane sebenarnya bingung Ustaz. Ane bingung kalau membahas masalah adat, tradisi Tarim ini dari, Ramadan dari mana yang memulai. Soalnya Kebanyakan Bib ya. banyak, luas. Luas, Dari luas. segi mananya gitu. Tapi ala kulli hal, apa namanya, kita mulai dari segi, eee eee, adatnya dulu ya, makan, dari segi makanan deh, oke. Di sana alhamdulillah, kalau masalah buka puasa, dan emang adat semuanya ya, semuanya mungkin kayak gitu. Soalnya Al-Fakir nggak pernah mendapatkan yang selain dari itu. Pas adzan maghrib mereka makan dengan 3 tamar atau lebih lah, pakai kopi biasanya tuh, pakai kopi yang kopi kopi apa, syarikh, kopi yang nggak ada gulanya, kopi pahit, Pakai pakai, makan korma pakai kopi pahit. Juga sedikit goreng-gorengan, sedikit Beragam. goreng-gorengan, heeh, heeh. Itu pas mereka adzan maghrib. Habis itu ngapain? Habis selesai adzan maghrib, nggak makan nasi, nggak ada cerita makan nasi habis adzan maghrib ya ikhwan, nggak ada sama sekali. Paling, korma, kopi pahit, dan beberapa gorengan. Habis itu mereka langsung sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, apa yang mereka lakukan? Mereka sholat tasbih. Nah, ini di Hmm. antara amal yang rutin mereka lakukan di bulan Ramadan, sholat tasbih tiap malam. Enggak. Kan Hmm. ada 2 cara tuh, cara yang pakai jalsa istirahat, yang cara nggak pakai jalsa jadi diselang-seling. Kalau hari ganjil mereka pakai cara yang pakai jalsa istirahat, kalau hari genap nggak pakai, dan terus tiap malam kayak gitu. Habis, apa namanya, habis,
sholat tasbih, baru deh pada pulang ke rumah, gitu. Baik pun mereka yang buka di rumah ataupun yang mereka buka di masjid, selesai sholat tasbih baru pada ke rumah. Nah, di sini sebagian orang-orang kalau kita diundang makan gitu, diundang makan, diundang undangan gitu ya di sono, habis sholat tasbih itu pada duduk-duduk, pada minum teh dulu, pada makan kuaci, gitu biasanya, sambil ngobrol-ngobrol. Eee, Baru disajikan makanan, gitu. Itu kalau kalau kita diundang sama orang sono, undang buka puasa gitu, disajikan makanan-makanan, makanan berat lah. Tapi kebanyakan orang sono, nih kebanyakan orang sono nggak kayak gitu Ustaz, itu cuma dibuat untuk undangan-undangan. Tapi kalau seandainya itu nggak undangan, nggak ada orang yang makan nasi habis sholat tasbih. Mereka kapan? Tunda, nanti makan nasinya habis tarawih biasanya. Kebanyakan gitu, nah atau sebelum tarawih. Sebagian lagi mereka habis, maghrib itu sholat tasbih langsung mereka tidur, langsung mereka tidur. Yang nggak kuat untuk nggak tidur nggak malam sama sekali, mereka tidurnya begini nih, habis sholat maghrib, habis sholat tasbih itu. Makan dikit-dikit dia udah tidur akhirnya. Bangunnya kapan? Nah terserah mereka mau bangun kapan. Kenapa? Karena sholat tarawih di sono itu waktunya berbeda-beda ya ikhwan. Nggak kayak Oh, kebanyakan di kita ya. Kalau kan di kita ini kebanyakan adzan Isya, ya udah sholat Isya dan langsung sholat tarawih. Hampir semua masjid kayak gitu. Sebagian masjid jam 8. Kalau di sana enggak. Di sana emang dibagi-bagi dengan yang luar biasa. Paling cepatnya sholat tarawih ada sebagian masjid yang adzan Isya langsung mereka sholat tarawih gitu. Sebagian masjid agak mundur jam 8. Ada sebagian jam 8.30. Di Darul Mustafa jam 9. Kadang-kadang jam 9 seperempat. Wah kata. Ada lagi yang mulai jam 10, ada yang setengah 11 gitu. Di Masjid Segaf mulai jam 11 gitu. Ntar di Masjid Ba'alawi mulai jam 12 malam. Isya dan tarawih gitu. Di Masjid Muhdhar setengah 1 gitu. Terus di Masjid Idrus jam 1. Di Masjid Jamalul Lail jam setengah 2, jam 2, paling paling akhir jam setengah 3. wih. Itu semua ada tuh waktu-waktu untuk mulai salat Isya dan tarawihnya. Di akhir kali di Masjid Taqwa jam setengah 3 itu. Nah, jadi yang mau tidur duluan, tafadhol silahkan tidur dulu. Setelah sholat maghrib tadi, sholat maghrib, sholat tasbih udah tidur dulu. Bangunnya itu terserah. Bangun jam 10, oh berarti ada sempat nih, kita masih bisa tarawih dari awal di Masjid Ba'alwi jam 12 nanti soalnya. Bangunnya jam 12, oh bisa. Kita sholat tarawih jam 1 atau jam 2 di sana gitu. Nah, tadi kebanyakan mereka memang nggak tidur sih malam. Kalau yang biasanya orang tua kayak gitu, orang tua yang apa namanya, yang malamnya harus tidur kayak gitu tidurnya. Tapi kebanyakan anak muda, kebanyakan orang masyarakat sana malamnya memang nggak tidur sama sekali. Oke, kembali ke masalah yang makan tadi. Jadi itulah pola makan mereka. Biasanya mereka makan berat itu sebelum apa namanya, sholat tarawih ataupun setelah sholat tarawih. Nah begitu. Dan sahurnya, di sini sahurnya agak badri sedikit, apa namanya, eee, jam 4 atau jam setengah 5 adzannya, itu mereka sejam atau sejam setengah sebelumnya sudah sahur dulu. Kenapa? Karena setelah sahur itu ada rutinan sholat witir bareng-bareng 8 rakaat gitu. Dan langsung baca zikir qiyamul lail dan langsung adzan gitu, wahakadza. Itu perihal sahurnya. Kalau sahur sih ya seadanya, sahurnya apa aja. Nah mungkin dan perihal makanan di sana sih nggak terlalu diwah-wahkan banget ya Ustaz ya, baik pun makanan di Ramadan ya ataupun makanan di hari raya, enggak terlalu diwah-wahkan banget. Poin kedua, kita akan membahas masalah tarawih tadi yang sempat kita singgung barusan, masalah tarawih kan dibagi-bagi sana, dan memang kayak gitu. Nggak ada ceritanya satu waktu semua sholat tarawih bareng-bareng, enggak. Setiap dari awal Isya sampai jam 3 kalau antum keliling di kota Tarim, antum bakal mendengar, ini masjid ini lagi sholat tarawih, jam berapapun itu ada, mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3, mau jam setengah 3, mau jam 10, jam 9, macam-macam. Nah, makanya di sana kita bisa sholat tarawih lebih dari sekali, ya enggak? Kalau orang rajin, dan semangat, dan memang subhanallah, kita ngerasa banget yang artinya setan tuh dibelenggu di hari di Ramadan, soalnya kita kerasa banget di sana, untuk letih, untuk capek, enggak, semangat banget kita. Kenapa? Karena selingkungan kayak gitu. Orang-orang mayoritas orang kayak gitu semua. Bahkan, apa namanya, guru kita Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri ini orang udah tua, dan gemuk, gede badannya. Itu beliau kalau jalan harus dituntun. Di akhir hayat beliau, beliau pakai kursi roda. Tapi tetap juga sama kayak yang lain. Apa, salat tarawihnya bukan sekali, 2 kali, beberapa kali ya ikhwan. Kalau dulu biasanya kita begini, apa namanya itu, habis futur, habis buka puasa, ya, habis sholat tasbih kita makan, habis itu istirahat sebentar, habis itu mandi kan sunnah mandi itu. Nah, sambil menunggu tarawih di Darul Mustafa, kita masuk, jam 8, jam 9 mulai sholat tarawih. Biasanya sholat tarawih di sana dibaca 2 juz, kalau di Darul Mustafa Habib Umar baca 2 juz tiap malam, jadi khatam 2 kali di sholat tarawih.
Habis sholat tarawih, habis itu kita duduk-duduk membaca madaih namanya, kita akan bahas nanti perihal madaih ini. Sampai kira-kira jam 11:30, itu selesai sholat tarawih di Darul Mustafa. Nah, habis itu kita ke mana? Kita langsung cabut, ke mana? Ke Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi dan kita masih mendapatkan tarawih dari awal, sholat Isya lagi, sholat tarawih lagi, 20 nih. Habis itu langsung kita cabut ke mana? Ke Masjid Al-Muhdhar. Sholat Isya lagi, sholat tarawih lagi. Mereka ada khataman Quran tiap 4 hari sekali. Kita akan bahas juga perihal masalah khataman Quran. Habis dari Masjid Muhdhar ke mana? Kita pindah ke Masjid Jamalul Lail. Salat lagi. Sempat tuh dari awal 20 lagi. Habis itu kalau mau ke Masjid Taqwa agak jauh di Aidin. Nah, juga dari awal lagi salat Isya dan salat tarawih. Berapa itu? Bisa 4. Bisa 4 kali salat tarawih itu. Wah, hakadha. Nah, habis itu balik ke tempat kita sahur. Ya enggak? Habis sahur salat witir lagi 8 rakaat. Salat witir yang 8 rakaat biasanya dibaca 1 juz. Mhm. Begitu. Dalam salat witir yang 8 rakaat itu. Habis itu baca qiyamul lail langsung adzan subuh. Nah, begitu ya kan. Ini biasanya harian orang sono. Jadi salat tarawih itu bukan cuma sekali kadang-kadang, memang biasanya memang lebih dari sekali. Dan enggak kerasa capek. Nih guru kita Habib Salim Syautri, itu begitu rutinitasnya. Mulai dengan salat tarawih di Rubat Tarim dahulu, kemudian pindah ke Ba'alawi, kemudian di Muhdhar. Nah, kita yang kadang-kadang masih muda ini, kita melihat beliau kita malu. Ya Allah, kita kadang capek, kadang letih, kadang ngantuk. Ini Habib Salim Syautri. Oh, sholat tarawih di mana-mana. Setiap tempat kita dapatin beliau. Wah, ini Ustaz ada lagi Hafiz Salim di sini. Enggak tanggung-tanggung kalau sholat tarawih berdiri. Walaupun mereka sudah ada berusaha untuk berdiri gitu ya, kawan. Pas sujud atau rukuk baru duduk. Dan gitu terus. Nah, memang suasananya sangat sangat mendukung. Nah, itulah perihal sholat tarawih di sana. Setelah sholat tarawih di antara adat mereka juga ada namanya baca madaih. Apa sih madaih? Oh, di antara momen yang luar biasa di Ramadan, madaih ini. Heeh. Tarawih itu baik pun ente mau baca 2 juz yang di dalam mushaf atau yang di lain, ada yang baca sejuz atau yang baca dari wadduha biasanya. Naam. Cepet atau enggak cepetnya, tapi enggak ada di sana cerita salat tarawih 7 menit, Ustaz. Enggak ada sama sekali. Ada yang cepet tapi enggak sampai 7 menit lah. Dan biasanya heeh, dan enggak ada Di bacaan Indonesia doang, Bib ya? dan apa namanya, baca Alhaakumut Takatsur ke bawah enggak ada, kebanyakan baca wadduha, dari wadduha ke bawah, gitu biasanya, wadduha ke bawah. Salat tarawih nyantai dan nikmat kita dinikmatin salat tarawih itu. Memang luar biasa, kita menikmatin banget ya ikhwan salat tarawih di sana itu, pindah dari masjid ke masjid. Habis salat tarawih, duduk bareng-bareng di masjid itu, di tiap-tiap salat tarawih di sono, setiap salat tarawih, selepas salat tarawih mereka duduk-duduk, dibagiin kopi, ya enggak. Ngapain baca madaih namanya. Madaih. Madaih itu gosidah-gosidah. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan gosidah witriyah, habis itu gosidah fazaziyah. Habis itu ada gosidah gawafi. Gosidah gawafi ini perihal tentang pengingat kematian, tentang kematian gitu. Kalau di awal-awal Ramadan baca gosidah murahab murahab ya Ramadan. Di akhir Ramadan baca muwadda' muwadda' ya Ramadan. Begitu. Habis itu baca doa bareng-bareng. Itu lumayan makan waktu itu. Kalau seandainya kalau mau ikut dari awal sampai akhir gosidah-gosidah bisa 1 jam atau sejam kurang seperempat lah. Tapi nikmat, nikmat, nikmat banget. Wah, dengan lantunan gosidahnya yang sangat indah, sangat-sangat indah gosidahnya itu. Sambil minum kopi. Kalau yang seandainya kita capek ya, yang 2 juzuk tadi, udah kecapean. Malam-malam tuh sholat tarawih dua juzuk. Tapi itu capek ngilang dengan pas salam witir mulai gosidah-gosidahnya sambil minum kopi dinikmatin. Oh itu, ngilang udah capeknya kemarin tuh. Yang tadi barusan ngilang. Pengen semangat lagi, entar tarawih di sana lagi yuk. Habis tarawih denger gosidah-gosidah lagi. Dan mereka susun gosidah-gosidah 3 kita yang tadi witriyah, fazaziyah sama gawafi. Itu gosidah-gosidahnya Ustaz dibacakan madaih-madaihnya sajaknya per huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha. Jadi 28 tambah lam alif 29 gitu. Habis itu balik ke hamzah lagi kalau seandainya Ramadannya 30 gitu. Nah, itu perihal madaih. Oh, hakadha. Nah, di Indonesia pernah kita lihat di beberapa tempat yang baca madaih di sini. Beberapa masjid di Palembang ada, di Pasuruan juga pernah kita dengar. Di Jakarta di sini ada, saya pernah dengar di apa namanya Al-Fakhriyah di Ciledug. Oh, iya. Mm. Juga ada di sini di Kalibata sekelumit apa namanya cerminan dari sana wa hakala. Nah, ala kulli hal. La ilaha illallah. Nah, itu kan madaih itu. Nah, juga perihal entar di akhir Ramadan ada namanya khutumat.
Khatam. Di sini Al-Fakir pernah dengar juga, pernah hadir dulu waktu sebelum ke Tarim. Ada beberapa khatam-khatam juga di malam-malam ganjil Ustaz. Di sono ada juga dan memang khatam di sono momen yang azim, yang luar biasa. Hmm. Iya, di malam-malam ganjil terutama di 10 terakhir. Malam 21 di Masjid Segaf, malam 23 di Masjid apa namanya Awabin, 25 di Masjid Sakran, 27 di Masjid Ba'alawi, itu main besarnya. Dan 29 di Masjid Al-Muhdhar, puncaknya itu ya kawan. Hadza ajib. Apa sih khatam itu? Nah, jadi mereka kalau di Darul Mushafat malam 17 kan dibaca 2 juz per setiap malam itu jadi 2 kali hatamnya. Yang pertama 17 dijadikan, yang terakhir di malam ke-30 atau 29. Mereka baca Quran bareng-bareng. Nah, Quran itu dihatamkan di Ramadan, di tarawih. Mhm. Yang contohnya ketika kasih contoh yang mana lah di Masjid Segaf. Masjid Segaf biasanya mulai tarawih jam 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 11. Tapi kalau seandainya malam khatamnya tanggal 21 mereka majuin ke jam setengah 10 atau jam 10. Itu yang biasanya orang-orang sholat tarawih di masjid-masjid yang lain, itu biasanya pada ngumpul semua ntar di Masjid Segaf itu. Paling mereka duluan sholat tarawih di masing-masing dulu, habis itu kemudian ke Masjid Segaf untuk menghadiri khatamnya itu. Di situ dikhatamkan Quran di sholat tarawihnya, kemudian mereka bareng-bareng membaca doa khatmul Quran Sayyidina Ali Zainal Abidin, Al-Fusul itu. Kemudian mereka baca doa birrul walidain li ibni Abil Hib. Kemudian mereka baca doa khatam, ada 3 atau 4 apa namanya doa khatam Quran mereka baca di situ. Ada mereka baca juga mau'izah. Nah, habis itu ada hadrah segaf. Sampai kapan? Sampai subuh. Jadi ceritanya malam-malam ganjil itu mereka i'tikaf semua. Dan malam ganjil itu wah luar biasa, nikmat banget. Apa namanya? Kita keluar dari rumah dan baliknya subuh. Sahurnya di sono paling biasanya mah. Nah, juga sebagian masyayikhna, sebagian guru-guru kita di malam-malam ganjil itu mereka menyempatkan untuk keliling beberapa masjid. Oh, itu juga momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, ikhwan. Dan di malam ganjil itu bukan cuma satu masjid saja yang khatam, banyak beberapa masjid-masjid membuat khatam juga. Nah, kita singgahin di beberapa masjid itu. Malam 21 contohnya. Habis kita hadir di Darul Mustafa, kita ke Masjid Segaf, hadir khatam Quran. Habis dari situ baca husul, baca doa berwirdain, baca mawaid. Habis itu kita keluarlah Sayyidil Hayy Masyhur Allah yarhamuh dan Sayyidil Hayy Umar. Bareng-bareng. Kemana kita? Keliling ke masjid-masjid. Keliling ke masjid-masjid. Ini yang ajib. Hadir dulu khatam di Masjid Sakron. Hadir khatam di situ. Kemudian ramai juga. Habis itu keliling ke Masjid Mudaihij, salat 2 rakaat dan berdoa di situ. Keliling lagi ke Masjid Magalid, salat 2 rakaat dan hadir khatam sebentar di situ. Begitu. Baru entar balik ke Masjid As-Segaf lagi untuk menghadiri hadrat segaf. Habis itu kita sahur sebentar, keluar balik lagi menghadiri hadrat segaf sampai subuh. Gitu. Itu malam 21. Malam 23 pun begitu, malam 25, malam 27 apalagi di Masjid Ba'alawi. Oh, itu yang luar biasa, sangat ditunggu-tunggu. Mulai tarawihnya jam 11. Kayak gitu juga. Habis tarawih baca fusul, baca bin Wardain, habis itu kita keliling-keliling masjid. Keliling Masjid Al-Idrus, keliling masjid mana gitu, muter-muter keliling masjid apa namanya Al-Brum dan sampai apa namanya jam 2 jam setengah 3 balik ke Masjid Ba'alawi lagi. Hadir hadrat Bagharib, zikir Bagharib. Juga disediain sahur di situ sebentar, langsung zikir lagi dan rame. Mau subuh makin rame. Salat subuhnya di sono kalau lagi malam-malam khatam itu sama kayak salat tarawihnya di sono. Sebanyak itu yang hadir sampai nutup jalan, begitu pula orang pada balik lagi pas subuh di sono. Oh, ajib. Oh, kalau Masjid Muhdhar ini yang paling puncaknya. Eee, Lebih cepat mereka mulai jam 8:30 sudah mulai khatamnya. Habis sholat tarawih kayak gitu juga tuh, kita hadir tarawih di sana, hadir, khatam Quran, habis itu keliling-keliling sama Sayyidil Hayy Umar, ke Masjid Al-Hawi, ke Masjid Al-Idrus, habis itu balik lagi ke Masjid Muhdhar, hadir hadroh segaf di sono, dan terus habis itu sahur sebentar keluar ke Rumah Masyhur, balik lagi, sampai subuh. Nah, jadi kita melewatin malam-malam ganjil di sono, apalagi 10 terakhir ya. Sebelumnya juga ada malam ke-19 biasanya di Sewun, juga ada di Masjid Aidin. Malam ke-17 di Darul Mustafa. Malam ke-15 ada di Masjid Raudhah. Malam ke-11 ada di Masjid Mishtah. Hampir setiap malam ganjil ya, ikhwan. Terutama yang 10 terakhir. Kita melewati malam-malam ganjil itu dengan i'tikaf. Pindah dari masjid ke masjid. Kita keluar dari Isya dan balik ke rumah ya subuh. Habis subuh baru balik ke rumah. Nah, hakata. Itulah perihal khatam Quran di sana. Nah, jadi perihal apa tadi? Perihal tarawih, perihal bagaimana makannya, perihal Madaih.
madaihnya betul, Mm. dan perihal khatam Qur'annya. Dan memang masalah khatam Qur'an di sini hadza ajib. Di luar Ramadan pun, di luar Ramadan, adatnya orang Tarim itu mereka mengkhatamkan Quran per masjid ya. Per masjid mereka mengkhatamkan Quran seminggu sekali. Makanya kebanyakan masjid di sana kalau Kamis pagi itu baca khatam Quran. Emang baca Quran kapan? Nah, baca Quran itu antara maghrib dan isya dan juga sebelum subuh. Jadi suatu rutinan bagi orang awam di sana, ya. Habis salat maghrib langsung langsung buka Quran. Sudah apa disusun tuh, dibagi 7 apa namanya maghrib-maghribnya. Eee, mereka baca tiap hari subuh. Habis itu antara maghrib isya. Dan apa namanya, gebel isya baca ratib hadad habis itu baru salat isya entar. Nah, sebelum subuh juga pada mereka datang ke masjid, mereka baca Quran lagi untuk menyempurnakan subuh yang tadi. Makanya seminggu sekali mereka khatam Quran. Ini di luar Ramadan, di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, wah jangan tanya. Ini artinya khatam Quran bukan personal ya, bareng-bareng atas nama masjid. Kayak Masjid Mohdor contohnya, setiap 4 hari khatam Quran. Bareng-bareng gitu. Bacanya ganti-ganti, baca dengan sistem hizib. Aneh baca, yang lain nyimak. Habis itu gantian orang kedua, dia baca yang ini nyimak, orang ketiga gitu. Di Masjid Mohdor 4 hari sekali mereka khatam Quran, buat acara besar. Di Masjid Segaf juga 6 hari sekali dengan hafalan. Yang hadir di situ harus orang yang hafal Quran, nggak boleh orang yang bawa Quran nyimak di sana, harus pakai hafalan semua di Masjid Segaf. Nah, itulah perihal khataman Quran. Nah, Baik. di sini ada mungkin masalah yang mungkin Al-Fagir tutup ini, kalau di sono baik pun acara khatam Qur'annya, ataupun acara tarawihnya nggak ada ceramah, nggak ada Iya. ceramah. Jadi yang baca doa, baca mawaidh yang berbentuk sudah tertulis gitu, sudah ma'ruf min mutaqaddimin. Oke. Kalau ceramah, di mana? Nah itu dia, kalau ceramah kalau masalah, kita mendapatkan kajian-kajian itu, biasa kita dapatkan di sore-sore. Ada beberapa rawhah-rawhah. Nah kan bahasa kan rawhah kalau bahasa sana, daras sore. Dan memang daras sore yang di sono kalau Ramadan sangat istimewa. Mereka buat apa namanya, kalau sebelum Ramadan baca kitab ini, tapi kalau di Ramadan diganti tuh kitab-kitabnya untuk dihatamkan di bulan Ramadan saja. Di waktu-waktu rohah ini, di Darul Mustafa contohnya Sayyidul Habib buat kitab-kitab khusus dihatamkan di bulan Ramadan, dibaca di waktu rohah. Di Rubat Tarim juga Habib Salim Syatri begitu. Dan Sayyidul Habib Abdullah bin Syihab di masjidnya, Masjid Al-Mas. Oh, itu momen yang ajib. Itu kadang-kadang, salat asar di sana sudah langsung, salat asar di sana dengar dengar kajian-kajian, yang baca bukan satu kitab, yang dibaca belas-belasan kitab, Ustaz. Ini baca kitab ini, besok kitabnya ada yang fiqih, ada yang tafsir, ada yang hadis, kebanyakan kitab, tarajim, manaqib aulia, kitab tasawuf juga dibaca di sana, wahakata. Jadi nikmat, kita itu menunggu maghrib, dengan hati yang berbunga-bunga. Artinya nikmat, kita kayak, wah entar aja maghrib entar aja deh, kita masih keenakan nih dengar dengar kajian dari gurunya, nikmat kajian-kajian itu, apalagi yang dibahas tentang manaqib-manaqib aulia di Masjid Al-Mas ataupun Habib Salim Syatri di Rubatnya, atau Sayyidul Habib di Darul Mustafa begitu. Nah, timbullah kehidupan di sono, makanya itulah yang kajian-kajian kita dapatkan. Juga, jarang sekali orang yang buka kajian pagi-pagi, jadi habis subuh tuh, udah deh, habis subuh pada pulang semua, pada tidur. Soalnya Mmm. modelnya nggak tidur. Tapi Mhm. juga ada Sayyidul Habib buat dars tafsir pagi-pagi sampai isyraq, ya sayang kata Habib. Habis isyraq baru pada tidur. Itu Ustaz, kalau di sono Baik tuh Habib. sampai Mhm. sekarang sih sudah nggak itu banget sih. Dulu waktu zaman pertama kali itu datang, itu malam-malam Ustaz, apa namanya, Mmm. itu anjing-anjing dari gunung-gunung turun, gitu. Gurun ya. Gurun gitu. Tapi nggak galak sih, anjingnya takut sama manusia di sono. Oh gitu ya. Tapi kalau di Ramadan kagak, malam nggak ada sama sekali anjing-anjing. Soalnya rame, rame, orang ente Paham. ke pasar rame, masjid juga penuh, rame. Luar biasa. Eee, nemu anjing kapan? Nah, siang-siang. Nah, anjingnya pun berubah Iya. waktunya jadinya. Jadi kalau pagi-pagi tuh habis subuh sampai zuhur kosong kayak kota mati. Nggak ada orang sama sekali. Kosong kosong plong. Orang pada tidur semua soalnya. Mulai Iya. kehidupan itu habis zuhur. Jam 1, jam 2 mulai buka tuh beberapa toko-toko. Masih sepi juga. Asar, sudah mulai agak ramai dengan roha-rohanya tadi. Dan terus begitu sampai pagi. Nah, begitu ya Ustaz. Baik Habib, Nah, insyaallah ya alhamdulillah. khair. Mungkin sekian Ustaz, mungkin yang lain kita Baik. mulai dengan sesi tanya jawab insyaallah. Ya baik Habib, alhamdulillah, atas pemaparan dan penjelasan bagaimana kultur di sana. Ternyata, kita baru tahu ya, banyak hal-hal yang baru yang memang kita baru tahu.
perubahan masa gitu ya. Perubahan Dalam ya. hal ini siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, sampai binatang pun harus merubah masa turunnya juga. Seperti tadi anjing yang biasanya turun malam jadi siang gitu kan. Kemudian mohon izin Habib, ada satu mungkin yang ingin saya tanyakan dulu sebelum Nah, nanti kita sharing ke yang lain. Tadi seperti khatamat juga di Indonesia juga diadakan, mungkin juga ini terinspirasi dari sana gitu kan, ada malam-malam mumtaz. gajian mulai tanggal 21. Nah, kemudian di kita juga ada tradisi ketika Ramadan ini ziarah Habib ke makam-makam ziarah. Ini mungkin bagaimana tradisi ziarah di Tarim Habib ketika di bulan Ramadan gitu. Mungkin tadi belum sempat Habib singgung. Mungkin sedikit Habib. Marhaba. Afwan Habib. Ya. Marhaba, marhaba Ustaz. Hayakumullah. Perihal masalah ziarah, di sana kalau di sana kan ada ziarah rutinan bersama gitu di Jumat pagi biasanya. Kita ziarah magabir. Antum nih maksud ziarah kubur Ustaz ya? Yang antum maksud ya? Oke. Iya, ziarah kubur Habib. Ya. Nah, Kalau di sana biasanya kan Jumat pagi tuh, kalau di luar Ramadan ya, bareng-bareng pada hmm. ziarahnya ya, bareng-bareng sama Sayyidul Haid Masyhur, sekarang Sayyidul Haid Umar. Kata apa pemakaman Zambal, kemudian sebulan sekali ke pemakaman Furud dan Akdar. Nah, kalau di Ramadan mereka juga rubah waktunya. Kalau pagi-pagi soalnya nggak ada yang nggak ada yang bangun, Ustaz. Pada tidur semua. Akhirnya mereka rubah kapan? Menjadi Jumat sore. Oh, Jumat Nah, sore. itu. Jadi rutinitas ziarah di sana dirubah menjadi Jumat sore. Hakala. Dan memang Masya Allah lebih rame. Kalau waktu di sana, kalau di luar Ramadan itu paling yang hadir tokoh-tokoh habaibnya mungkin satu dua. Tapi kalau di Ramadan yang hadir mayoritas tokoh habaib, bahkan bisa dikatakan semua, yang munsib-munsibnya, yang sepuh-sepuhnya ikut hadir bersama di ziarah di bulan, ya makanya ziarah di bulan Ramadan itu momen yang besar Hmm. yang kita hadiri setiap Jumat sore. Habis asar langsung mulai dengan yang kayak biasa tuh rutinitasnya sampai sebelum maghrib setengah jam gitu. Wah, kita. Nah, juga apa namanya? Ada beberapa perihal di sini Ustaz. Mungkin kan bisa kita bahas dengan tanya jawab seperti perihal hari Oh, raya, perihal iya baik. juga ada namanya. Di sana ada istilah Ramadan kecil. Oh, Ada Ramadan kecil. Apa Ramadan kecil itu? Ramadan kecil itu puasa 6 Syawal. oh iya, Ya, ntar kita bahas insyaallah. iya baik Habib. Insyaallah Ustaz. Marhaba. Baik. Terima kasih Habib. Mungkin setelah ini kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Kita persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Oh, ada satu Habib dari Ibu Badriah ingin bertanya. Beliau dari Aceh Tenggara ini Habib. Alhamdulillah ikut. Masya Allah Ibu. Beliau Ibu Badriah sudah mengangkat tangannya, sudah raise hand. Baik Ibu Badriah, kami persilakan untuk bertanya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Badria Ayu, pengawas SMP dari Tenggara. Marhaba, ahlan wa sahlan. Hayakumullah Ibu. Iya. Hari ini sama Bapak, pemaparan Bapak. Di sini di sana Pak, ketika sholat subuhnya itu apa pakai kunut, dan kemudian kita ketika tarawih itu berapa rakaat itu Pak? Ya, Karena saya dengar tadi terlalu malam ya Pak ya, kita mulai ya Pak ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Habib, saya perjelas Ya, pertanyaan dari marhaba. Ibu Badria Ayu. Ada dua terkait dengan sholat subuh di Tarim. Beliau menanyakan apakah di sana pakai kunut atau tidak. Kemudian yang kedua, terawihnya berapa rakaat di sana Habib? Gitu. Marhaba, marhaba. Ya, Hayakumullah, hayakumullah, hayakumullah Ustaz. Terima kasih Ibu Badriah Ayus ya, dari Dinas Pendidikan ini. Terima kasih ya. banyak atas soalnya. Untuk masalah pertama, subuhnya pakai gunut nggak? Nah, karena di sana memang mayoritas, memang semuanya adalah dari kalangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan juga Sunni, maka pakai gunut subuhnya. Semua subuhnya pakai gunut. Ada beberapa pendatang dari madhab yang lain seperti madhab Hanafi ataupun Maliki, tapi mereka tidak mayoritas. Mereka ikut itu apa namanya, pendatang-pendatang yang lagi belajar gitu biasanya. Adapun penduduk aslinya itu adalah Syafi'i, Sunni, gitu. Jadi subuhnya pakai gunut juga, gunut seperti Mugarrar fi 'inda Syafi'iyah, gunut juga dibaca di setengah terakhir ya, di witirnya juga dibaca. Mhm.
Jadi gitu, witir di setengah terakhir dari 15 ke atas, 15 ke atas, baca kunut juga, subuhnya juga baca baca kunut. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tarawihnya berapa rakaat di sono? Di sono semuanya, semuanya Ibu, semua masjid 20. Sama 20. masjid 20 rakaat semua. Saya nggak pernah mendapatkan salat tarawih 8 rakaat, nggak. Walaupun sebagian sih, sebagian orang-orang yang sibuk mungkin ya, yang sibuk kantornya ataupun kerjaannya, mereka hadir 8 rakaat, habis itu sudah kelar, habis itu langsung mereka keluar, ada kayak gitu. Tapi yang resminya gitu semuanya 20 rakaat. Oh hakeza. Nah, jadi kita lihat kalau seandainya kita lihat sejarah-sejarah di tempat lain, sejarah-sejarah yang di manapun mayoritas masjid di bahkan di Mekah, Madinah, di Suriah, di Mesir, di Maroko, wahakadha, di Irak dan di Mauritania itu 20. 20. Wahakadha. Ada sebagian masjid di daerah Maroko, mereka 8. Ala kulli hal. Jadi mayoritas memang yang 20 itu. Mungkin itu Baik. Ustaz. Iya, baik Habib. Naam, naam. Terima kasih Ibu Badriah. Sudah jelas saya rasa. Jadi pada umumnya ya, bahkan bisa dikatakan semuanya ya di Tarim salat tarawihnya 20 dengan mungkin kalau witirnya 3 atau berapa itu Habib? Sama juga atau gimana Habib? Iya, persis Ustaz. Oh gitu ya. Witirnya 3. Oh, Witirnya 3. 3. Nah, tapi itu tadi sebagian mereka nambahin lagi 8. Oh, 8. Nambahin 8 lagi habis sahur. Oh, ba'da sahur. Nah, itu pembahasannya panjang Ustaz. Kalau dibahas masalah dari kacamata fikihnya, loh gimana Iya. itu? Kan 3 tuh sudah, habis tuh 8. Iya. Itu namanya ikmal, penyempurnaan witir menjadi 11. Padahal sudah Iya. diganjilkan gitu. Karena ada hadisnya la witrani fi lailah. Itu banyak penjelasannya. Bisa antum melihat di kitab panjang lebar membahas masalah ini, kitab Tarsyihul Mustafidin. Sayyid Al-Habib Ahmad bin Alwi As-Sagaf. Syarahnya Syarahnya Fathul Mu'in. Ya, ini sama kayak Al-Talibin. Dia lebih ringkas tapi lebih padat. Itu pembahasan yang panjang. Iya. Kayaknya menarik untuk dibikin webinar lagi, Bib. Masya Allah, Ustaz. Iya, baik, Habib. Ada lagi, Habib, yang bertanya, Ibu, Habib? Tafadhol, ahlan wa sahlan. Tio Bayangkara. Silakan langsung diaktifkan mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya. Fadhal. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa Habib, ini kayaknya pertanyaannya di luar sedikit tema, Habib. Untuk di bulan Ramadan ini baiknya itu kita kan saya nih orang kerja, kadang lebih buat baca Al-Quran itu jarang gitu, Bib. Lebih baik baca Quran apa lebih baik dibanyakin baca sholawatnya gitu, Bib? Syukran ya, Bib. Syukran, jazakumullah khair. Marhaba, marhaba. Halo, Ustaz Irfan, marhaba. Naam. Ya, Fadhal Habib, silakan. Oke, marhaba. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Tadi yang nanya siapa namanya? Rio ya? Rifa Yovan Habib. Rifayu. Oh, Masya Allah, makasih. Makasih banyak Bang Rifayu. Nah. Masalah Tio. Nah. Oh, Tio. Bang Tio. Oh, Rifa. Oke. Iya. Nah, ini apa namanya? Masya Allah, tabarakallah. Ramadan momen yang luar biasa ya. Apa namanya? Sebenarnya ibadah apapun enak di Ramadan itu. Ada lipat ganda, ya enggak? Dan rasanya memang lain di Ramadan itu. Dan memang gimana nih kalau aneh sangat sibuk gitu. Nah, jadi masalah sholawat ya apa namanya? Tio, itu enak antum bisa senantiasa baca ketika antum lagi sesibuk-sibuknya. Lagi jalan, contohnya lagi di kereta sambil baca sholawatan, oke. Lagi di mobil sambil baca sholawatan, lagi di kantor pun bisa sambil baca sholawatan. Tapi jangan lupa juga apa namanya masalah Quran di Ramadan itu punya rasa lain. Baca Quran di bulan Ramadan itu nikmat. Nah, makanya kalau bisa jangan sampai kosongkan Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai tidak hatam walaupun sekali kalau bahasanya. Gitu. Kalau 1 hari 1 juz itu oke lah. Kalau seandainya pas pulang dari kerja baca Quran ataupun pas sebelum kerja baca Quran, pas sahur
momen yang ajib. Baca Quran bisa 1 juz ataupun setengah juz itu ajib. Paling-paling tidak adalah satu kenangan di Ramadan dengan Al-Qur'an itu. Wahakata. Memang karena Ramadan adalah bulan-bulan Quran. Wa Ramadan syahrul ummati. Wa Ramadan syahrul Quran. Dalam hadis kan Ramadan syahrul Quran. Dan memang ini sedikit kita bahas di sini masalah kenapa sih Quran tuh istimewa di Ramadan? Noh, memang kan Quran bernostalgia karena pertama kali turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ini satu. Dan subhanallah Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu ma'ani, arti-arti yang indah di Al-Quran biasanya di bulan Ramadan. Hadal Habib, seorang ulama di sana, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau berkata, mengutip dari firman Allah Ta'ala, innahu laqur'anun karim. Itu adalah Quran, karim artinya mulia. Tapi karim juga bisa diartikan yang dermawan. Quran yang dermawan. Beliau berkata, kedermawanan Quran dengan senantiasa dia memberi arti-arti yang baru. Bil ma'anil jadidah. Senantiasa di dermawan, dikasih arti-arti yang baru terus sama kita. Beliau berkata, aku membaca Quran di Ramadan, aku mendapatkan pemahaman-pemahaman yang tidak aku dapatkan di Ramadan sebelumnya. Begitu pula Ramadan sebelumnya, aku dapatkan pemahaman yang enggak ada di Ramadan yang sebelumnya. Dan terus begitu. Tiap Ramadan timbul pemahaman-pemahaman yang indah yang baru di Al-Quran tadi. Nah, jadi untuk waktu lagi kerja, lagi pas sesibuk-sibuknya, sholawat. Nah, tapi kalau bisa jangan kosongkan Ramadan itu dari Al-Quran walaupun 1 kali khatam. Paling minimal lah 1 kali khatam. Kalau 1 kali berarti 1 juz 1 hari. Apa namanya? Kalau dibagi itu habis sholat berarti tiap habis sholat jadi 2 lembar. Jadi 4 kaca gitu. Itu sesuatu yang lumayan lah, enggak terlalu, difficult apa namanya, apalagi kalau sebelum tidur ataupun sebelum, adzan subuh sambil sahur kita baca Al-Quran, gitu. Nah begitu Ustaz, na'am wa hakadha. Ramadan, Baik. Quran Ramadan, ajib memang, rasanya lain. Baik, Habib. Hayakumullah. Iya, afwan. Syukran Habib. Kita siasati saja Habib ya, bagaimana Siasatin. bisa siasati karena memang bulannya bulan Quran itu Habib ya. Betul, Baik, bulannya bulan Quran memang. ada masih banyak pertanyaan Habib ini. Ahlan wa sahlan, tafadhal Ustaz. Baik, ada 2 pertanyaan. Pertama dari yang ada di kolom chat, kemudian ada yang menanya langsung. Saya bacakan dulu yang di kolom chat karena lebih dahulu Marhaban. mengajukan pertanyaan. Ini sepertinya juga pertanyaan mewakili peserta ini Habib tentang Kota Tarim. Saya bacakan dari Siti Khalifah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera ya. Saya izin bertanya Habib, apa ada amalan khusus agar kita bisa sampai ke Kota Tarim? Kemudian yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin belajar di Kota Tarim? Nampaknya ini ingin belajar di sana Habib. Ada nggak amalan-amalan khusus yang memang bisa kita lakukan agar itu mempermudah kita untuk menginjakan kaki di Tarim? Gitu Habib. Masya Allah Ustaz. Apa namanya? Pertanyaannya syahdu. Luar biasa. Alhamdulillah. Emang luar biasa, apa namanya? Tarim kota yang istimewa ya, kawan. Sangat-sangat istimewa. Yang manfaatnya kita rasakan di bumi Nusantara kita ini, subhanallah. Masuknya Islam ke mayoritas Islam masuknya menyebarnya Islam di bumi Nusantara ini berkat rijal ulama dari sono. Dan ajib memang ya, kawan. Dan memang banyak apa namanya adat-adat Indonesia sini tercermin dari sono. Wah kata tarawihnya tadi khutbah juga kayak di antara di tarawihnya radhiyallahu anhu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu persis yang kayak di sana juga. Nah, begitu. Nah, untuk masalah sampai ke Kota Tarim bagaimana? Wah, ini dan memang subhanallah semua sudah ditentukan ya dan sudah ditakdirkan, tapi tidak salah kalau kita berusaha. Dan memang subhanallah persis kayak perihalnya umroh dan ziarah Nabi SAW yang diizinkan adalah mereka yang diundang. Gitu. Jadi banyak orang-orang umroh kah ataupun ziarah Nabi kah ataupun ziarah ke Kota Tarim kah, walaupun dia mempunyai banyak harta dan mempunyai banyak waktu, tapi ada aja halangan, nggak kesampaian. Wah ada orang kalau lihat dari segi zahirnya ini nggak mungkin banget. Dari segi waktunya sangat sibuk ataupun dari segi apa namanya yang ia punya tidak bisa menyampaikan ke Kota Tarim, tapi subhanallah ada jalan aja nyampe tahu ke sono. Ini memang perihal panggilan, perihal panggilan. Wah kata ikhwan. Nah di sini
Dulu sempat ini, dulu Al-Faqih waktu masih kecil Ustaz sering nanya ini. Sering nanya pertanyaan ini kepada ulama-ulama yang pernah di Kota Tarim. Akhirnya dikasih beberapa amalan. Dikasih beberapa amalan yang subhanallah yang Al-Faqih rasakan sendiri, oh ini amalan ajib. Mujarab ini. Alhamdulillah sampai kita bisa sampai di sono. Di antara amalan yang dianjurkan itu sering banyak baca doanya Syekh Abdul Qadir Salim. Allahumma ya 'azima sultan ya qadiman ihsan. Terutama di akhirnya itu. Doa Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abdul Qadir Salim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur. Nah, itu Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut ila akhir doa dengan niat semoga insyaallah dengan doa ini kita sampai ke Tarim. Nah, itu yang Al-Faqih rasakan memang. Dan juga di sini di antara wirid yang hadza ajib. Hadza madhkur disebutkan Ustaz di kitab Minhatul Ilah fi Thabat, kitab Thabatnya Al-Habib Salim bin Hafidh, Thabatnya fil Asanid. Beliau menukil dari manaqibnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Itu hadza ajib juga di antara wirid beliau dijadiin wiritan sampai 70 kali sehari. Memang mujarab emang. Kita mendapatkan ijazah juga dari sana. Kita baca ini, ya tarim wa ahlaha. Ya tarimu wa ahlaha. Nah, dijadikan wiritan 70 kali sehari. Kapan terserah. Kapannya terserah. Yang penting kalau bisa ada segitu bilangan itu dalam tiap hari. Dengan niat insyaallah bisa nyampe ke sono. Insyaallah nyampe ke sono biidznillah Ustaz. Nah, kalau nyampe ke sana apa yang harus disiapkan? Kayak tadi pertanyaannya. Teman yang paling inti yang dipersiapkan adalah hati yang bersih. Ini yang nomor satunya, hati yang bersih dan husnul dzan. Nah, mungkin antum yang yang insyaallah suatu saat nanti ke sono penting sekali ya, penting antum jaga adab di sana. Perihal adab penting sekali, perihal husnul dzan. Walaupun apa yang antum lihat wahakadha dubiqat fi aqdamil akabiri arduha faturabuha tibbus sagim nahiri. Dibilang yang mana debu-debunya tanah di sana sudah disamak dengan kaki-kaki aulia. Makanya debu-debunya itu menjadi obat katanya. Bagi penyakit yang tiada obatnya. Nah, memang luar biasa. Kan Ahmad bin Hasan Attas beliau berkata, seandainya aku masuk ke kota Tarim, maka aku akan senantiasa beradab walaupun dengan hewan-hewan yang ada di kota itu. Karena kali aja ini hewan pernah dilihat atau pernah melihat seorang waliullah yang berjalan di kota itu. Adab yang paling penting untuk disiapkan. Yang kedua, dan memang orang yang tinggal di sana itu punya ini beban yang besar untuk senantiasa mereka menjaga kehormatan kota Tarim itu dan tidak ternodai. Yang kedua untuk persiapan lahiriahnya perihal bahasa Arab. Bagus sekali kalau seandainya ketika sana sudah bisa bahasa Arab paling tidak atau ngerti-ngertilah gitu. Walaupun yang nggak paham bahasa Arab sih pasti ngerasa kesannya, tapi kalau seandainya ente paham bahasa Arab lebih luar biasa lagi. Yang ente bisa, yang antum bisa rasakan. Wah, kata. Juga perihal yang pertama, perihal adab di antara husnudzon. Ini sering kali dibahas Ustaz, yang masuk ke sono suatu saat nanti kalau seandainya antum di sana, pas antum lihat, wah ini biasa-biasa aja kotanya. Kayak kota kuno gitu. Emang kotanya kota kuno sih. Tiadanya perkembangan itu justru menjadi nilai plusnya. Jadi kita kembali ke 50 atau 60 tahun yang lalu. Model-model orangnya gitu. Nah, tapi juga ada orang yang memandang ini sih biasa-biasa aja gitu. Agak kotor juga, nggak ada dinas kebersihan. Jadi kadang-kadang sampah-sampah ada di beberapa jalan-jalan gitu. Nah, juga kadang-kadang kita lihat tuh malam-malam pun ada kadang-kadang kita lihat orang-orang di pasar pada main itu. Kalau di sini sih dianggapnya negatif, sangat negatif. Kalau di sana sih dianggapnya biasa-biasa. Main domino, domna. Apa itu? Domna sih. Yang itu tuh yang itu. Aneh pas ke sana bingung, loh kok ada ginian di sini. Yang mainnya orang-orang pasar, orang tua-tua. Orang tua-tua lagi. Tapi kalau masalah rokok itu jarang sekali kita dapatkan orang rokok di sana. Dan kalau ngerokok tuh di sana sudah termasuk, wah ini berarti orang nakal banget berarti. Oh, itu. Iya. Berarti orang sudah nakal banget kalau sudah ngerokok gitu, sudah parah. Kalau main domino tadi main domino pada duduk berempat gitu, tak itu. Kita bingung kok begini. Katanya ada ceritanya tuh gara-gara gara-gara masuknya komunis sampai akhirnya mereka, panjang ceritanya tuh. Jadikan domino suatu musalliyah. Nah, ketika kita melihat kayak gitu,
Ada juga lapangan bola di sana orang-orang main bola pakai celana pendek juga ada. Ketika kita melihat kayak gitu, wasiat nanti bagi antum yang insya Allah ke sono, antum antum pandanglah tarim itu dengan kacamata yang bening. Jangan pandang dengan kacamata yang berwarna. Maksudnya apa? Kalau ente pakai kacamata warna biru, maka semua dunia akan menjadi biru. Kalau ente pakai kacamata warna kuning, semua dunia antum akan lihat menjadi warna kuning semua. Bukannya dunia warna kuning, tapi kacamata ente nih yang kuning. Ya enggak? Begitu pula ketika engkau masuk ke kota Tarim dan kota lain, ke kota Madinah, ke kota Mekah contohnya. Kalau kita pakai kacamata yang berwarna, kita akan lihat itu dengan warna yang ada pada kita sekarang. Timbullah suudzon, timbullah buruk sangka, timbullah macam-macam. Tapi kalau seandainya copot deh kacamatanya, atau pakai kacamata yang bening, akan terlihat hakikatnya. Makanya dibilang man dakhal man yadhun annu tarim hadha tarimul syawari' fa tarimul katsiri, dibilang kalau bahasa mereka dulu. Amma tarimul faqih huwa man syahida anna fi auliya wassalihin. Mereka yang masuk ke kota Tarim yang memandang bahwasanya ini kota penuh aulianya, tiap-tiap jengkal di situ pernah diinjak oleh aulia. Nah, ini pandangan yang jernih ini. Tapi ada lagi, wah kota Tarim ini jalannya nggak teratur, nggak ada got di sana, nggak ada ini, wah kok. Nah, itu pandangan yang Tarim hukumah jadi akhirnya. Dibilang dalam istilah mereka al-madad ala gadril mashhad. Ya, enggak, pemberian dari mereka itu tergantung wadah cara pandangmu. Jadi cara pandang itu mashhad itu bagaikan wadah. Bila mana engkau punya wadah besar, maka mereka akan berikan pemberian yang banyak karena engkau membawa wadah yang besar. Tapi bila mana engkau membawa wadah yang kecil, ya enggak? Cara pandangnya kecil gitu. Ataupun enggak ada sama sekali, ya gimana mereka mengasih? Ya, ataupun wadahnya kecil, ya cuma dikasih segitu karena wadahnya cuma segitu. Mereka senantiasa akan memberikan banyak dan enggak bakal habis, tapi siapkanlah wadahmu dan besarkanlah wadahmu. Apa wadah itu? Itu adalah mashhad. Cara pandangmu. Wah, kata. Nah, begitu Ustaz. Terima kasih Habib ini amalannya qabilna Habib ijazahnya. Masya Allah. Hayakumullah. Ini juga satu ilmu buat kita para partisipan yang lain. Ada dua ya tadi Habib sampaikan amalan. Ya, semoga dengan amalan ini kita dimudahkan untuk berangkat ke Tarim. Yang pertama wirid dari Habib Abu Bakar bin Salim Habib ya. Nah, marhaba. Itu antum bisa lihat itu di Khulasomadat itu nampaknya ada Habib ya. Nah, betul. Nah. Jadi yang belum tahu redaksinya bagaimana dari wirid Habib Abu Bakar bin Salim, mungkin Anda bisa cari di Khulasomadat, umumnya pada punya ini. Jadi ada itu redaksinya Allahumma azim sultan ya. Kalau nggak salah seperti itu ya awalnya. Nah, sahih. Kemudian yang kedua membaca ya tarimu ahlaha ya sebanyak 70 kali. Nah, itu bagian daripada amalan. Baik Habib, nampaknya makin banyak pertanyaan Habib, mohon izin. Ada lagi banyak yang tertarik ya untuk bertanya. Satu dari Daman Huri. Silakan Akhina Daman untuk langsung menanyakan ke Habib. Tafadhal. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, Ana izin mau bertanya sesuai apa yang antum sampaikan tadi, bahwa di siang hari kegiatan di kota sana seperti kota mati. Lantas bagaimana perputaran ekonomi masyarakat di Tarim, Ustaz? Dan Habib, saya mohon jawabannya, apakah sementara kalau kita tahu di negara kita ya, bahkan sampai ada slogan yang agak sedikit konyol, hormatilah orang yang tidak puasa gitu kan. Kalau di sana kan seperti Habib ceritakan barusan, bahkan di sana saking menghargainya kita akan ibadah puasa, sampai orang-orang di pagi sampai siang itu benar-benar istirahat dan malamnya digunakan untuk beribadah. Lantas bagaimana perputaran ekonomi untuk warga di Tarim, Habib? Ya. Jamil. Ya, syukran teman. Bagus Habib pertanyaannya. Ya, kalau Indonesia kan memang selalu nyari duit ini Habib. Yang kita pakai untuk cari ma'isyah. Itu bagaimana di Tarim itu Habib terkait dengan
pertanyaan itu Habib. Marhaba, marhaba jamil. Jazakumullah khair Daman Huri atas pertanyaannya jamil hada. Memang Masya Allah, apa namanya, tadi kita sebutkan, apa namanya, ada perubahan masa ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, perubahan masa itu bukan hanya dari segi ibadahnya, dari segi dunianya pun dirubah. Jadi gimana nih? Nah, yang tadinya contohnya pasar-pasar ya, entah itu jual baju, entah itu jual makanan, entah itu jual apalah, kalau ketika pasar Tarim itu kalau di luar Ramadan ya buka biasanya, ini agak agak lain sedikit, di sini Al-Fakir sedikit agak singgung masalah ekonomi di sono. Jam kerjanya agak lain sama jam kerja kita. Kalau kalau di luar Ramadan, itu jam kerja begini, eee, lucu sih, lucu emang, mulai dari jam 9, ya itu biasanya tuh, udah mulai tuh kantor-kantor buka, toko-toko buka, sampai jam 1 siang. Habis itu tutup, tutup. Ketik ke pasar jam 2 siang, tutup, nggak ada orang. Buka lagi kapan? Buka lagi jam 4 sore. Nah, sampai kapan? Sampai maghrib. Iya. Sebagian toko-toko buka juga habis Isya, tapi nggak banyak. Sampai jam 9 malam. Nah, jadi gitu. Jadi mereka punya waktu-waktu, jadi nggak ada dari jam 8 sampai jam 4 sore, satu semua dipukul. Enggak, mereka buat dua waktu dibagi. Nah, makanya orang sono adat mereka kalau makan siang sama keluarga. Iya. Jadi jam 1 siang tuh pada pulang ke rumahnya, ya makan siang sama keluarganya. Jam 4 sore kerja lagi keluar gitu. Wah gitu. Ini kan di luar Ramadan ya. Di bulan Ramadan dirubah itu. Nah, gimana ngerubahnya? Yang jam 9 pagi itu nggak ada. Jadi tidur tuh orang tidur. Sampai jam kapan? Biasanya mereka buka toko, mulai buka toko jam 3 sore. Jam 4 lah, jam 4 sudah mulai. Sedikit toh sampai jam 5, setengah 6 paling itu. Tutup lagi tuh. Habis itu, mereka, buka puasa di rumah, di masjid. Buka lagi kapan? Buka lagi jam 10 malam. Nah, jam 9 buka. Ada yang buka jam 9, itu termasuk cepet banget kalau jam 9 buka. Jam 10 malam buka sampai jam 2 malam. Nah, walaupun emang waktu kerjanya lebih lebih dikit di Ramadan sih, emang kayak gitu semuanya. Nah, jadi inilah, apa namanya, sirkulasi ekonomi di sono. Ini bukan cuma, apa namanya, masjid, enggak, hatta toko-toko, kita mau beli baju contohnya, mau beli baju jam 10 pagi, nggak ada yang jual, nggak ada yang buka toko. Mau beli baju jam jam berapa ya, jam 2 siang, nggak ada yang jual. Beli baju jam 10 malam. Nah, makanya di sono, kalau kita yang belanja begini, kalau kita belanja sholat tarawih di mana ente? Ini mau sholat tarawih di Darul Mustafa contohnya, udah habis sholat tarawih di Darul Mustafa langsung belanja deh. Rame itu pasar tuh. Dan pasarnya rame Ustaz, rame, bukan cuma masjid rame, pasar pun juga rame di bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir tuh, 10 hari terakhir di Ramadan itu biasanya sampai sampai ulama-ulama sana ngamil-ngamil, 10 hari terakhir bukannya, lebih giat ibadah, malahan pasar yang jadi rame. Emang rame, di 10 hari terakhir itu. Apa namanya, yang itu yang ramenya dari jam 10, maju maju paling maju jam 9 sampai jam 2 malam. Nah, jadi, perputaran ekonomi itu berputar, hanya saja dirubah masa. Jam kerja siang diganti menjadi malam, yang siang jadi malam, pada tidur semua. Nah begitu, itu masalah apa Oh, namanya, untuk dahsyat Habib. masalah logo tadi, hormati orang yang tidak puasa, di sana sih nggak ada, pada puasa semua, kecuali perempuan yang lagi berhalangan. Jadi nggak Makanya ada warteg buka Habib ya? nggak ada ceritanya warteg buka, dan emang di sana Ustaz, di Tarim, apalagi di Tarim ya, untuk rumah makan itu kurang laku di sana. Oh. Nah, rumah makan, entah itu berupa warteg kah, atau kafe-kafe kah, Hmm, kurang laku di hmm. sana. Kalau kan yang laku-laku biasanya yang mereka yang jual-jual bahan-bahan baku gitu. Kalau, jual yang jadi di sana kurang laku. Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu makannya di rumah, ataupun makan di tempat teman, rumah keluarga. Jadi gitu bareng-bareng teman. Kalau makan di luar bareng-bareng gitu, ke mall, emang nggak di mall di sana sih. Iya. Hmm. Jadi makanya nggak, berapa kali orang buka toko gitu kayak warteg itu, wah nggak jalan. Begitu Ustaz, na'am. Baik, Ya ya khair, cukup. ya khair. Ya. Daman menjawab ya, jawaban dari Habib. Ya. Syukron Habib, terima kasih atas Marhaba, jawabannya. jazakumullah khair. Syukran katsiran Zaman Huri, syukran Ya. katsiran. Menarik memang ketika melihat Yaman dari sisi ekonominya Habib ya, cenderung lebih tidak apa ya, mengejar duniawi sepertinya Habib Betul ya. banget. Kalau di kita kan toko warung kelontong aja 24 jam Habib. Juga ini keren Ustaz, apa yang antum bilang tadi, enggak terlalu mengejar ekonomi. Emang bener, ada beberapa
toko-toko di sana syiban-syiban, orang tua-tua sana. Jadi mereka buka gini, jangan jual madu. Di antara ada seorang Habib. Jadi dia jual madu jam 10. Jadi itu yang laku buat hari itu, ya buat hari itu. Udah terjual sekian. Udah tutup tokonya. Baru jam 11, udah cukup buat hari ini. Lah. Jadi mau beli ntar besok gitu. Masya, jadi per hari enggak mikir gimana untuk per bulan, kagak, yang ada hari ini udah kelak udah tutup tokonya, besok ntar Allah. Subhanallah Habib. Jadi jauh dari sifat hedon seperti itu Habib ya. Baik, ada pertanyaan lagi Habib, izin saya bacakan, ada di kolom chat. Pertanyaan dari Rifa Yovan ya, ternyata ya pertanyaan yang ini barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Habib, izin bertanya. Jika di Tarim, tradisi atau adat dibentuk dengan menyesuaikan berdasarkan syariat, apakah ini yang menjadi perbedaan di Indonesia, di mana beberapa syariat disesuaikan dengan adat tradisi yang ada? Gitu. Syukron ya Habib, afwan. Ajib, jamil pertanyaannya. Ajib banget Ustaz. Membahas masalah adat ataupun tradisi, ini pembahasan yang luar biasa Ustaz. Makanya Imam Haddad menyebutkan dalam hikamnya, al-'adah idza rasakhat nasakhat. Suatu adat itu, suatu tradisi itu, bila mana sudah menetap, itu susah untuk dihilangkan. Bahkan bila mana adat sudah menetap, maka dia bisa menghapus perihal yang lain, sekalipun itu syariat. Nah, al-'adah idza rasakhat, maka dia nasakhat, bisa untuk menghapus. Nah, makanya ada ajib ini, apa namanya? Emang kalau di sono sih asasnya adalah Quran ataupun hadis, ataupun amal-amal salaf. Nah, dari situlah mereka membuat adat-adat. Dari segi tarawihnya, dan bukan cuma adat-adat ibadah ya, adat-adat keseharian pun, perangai-perangai keseharian. Kemarin kita sempat diskusi juga sama Ustaz Irfan. Kalau di sono di Tarim itu, apa namanya, di antara adat yang dipakai di sono, kalau kita lagi hadir majelis taklim, itu kita nggak boleh duduk dengan pakai habwa. Apa habwa nih Ustaz? Apa kalau bahasa gitu ya, pakai yang hijau itu? Iketan ya, gimana apa namanya? Iketan buat iya. Iya. Dia kayak apa ya? Kayak apa ya? Di antara duduk di salam ada kan habwa. Hah? Kayak begitu kakinya di atas gitu yang dikit. Iya. Itu kan boleh-boleh aja sebenarnya kalau kita mau duduk majelis taklim kayak gitu. Tapi di antara adat sono kita kalau duduk kayak gitu dimarahin banget. Di antara adat sono juga contohnya, kalau ada orang duduk depan kita nih, kita mau lewat, itu sangat tidak baik kalau kita lewat dengan menggunakan sendal gitu. Orang sono mandangnya, wah kurang ajar banget gitu. Padahal cuma pakai sendal. Jadi gimana? Harus nyeker dulu, lepasin sendalnya, dan kalau kita nih kayak membungkuk gitu, monggo gitu. Gitu. Di sana enggak ada cerita bungkuk-bungkuk, gitu, enggak, biasa-biasa jalannya, tapi buka sendalmu. Sebagai apa? Suatu penghormatan. Ala kulli hal. Dan itu semua emang ada dalil-dalilnya. Dalil dari hadis ataupun Al-Qur'annya ataupun amal-amal salaf. Allahumma memang dibilang di sini jadi kayak menjadi perbedaan seperti di negeri kita atau di tempat lain yang mana syariat itu menyesuaikan adat yang ada. Nah, dan memang karena tadi suatu adat bila mana sudah menetap, wah itu susah sekali hilanginnya ikhwan. Ketika ulama kita, wali songo atau yang lainnya membawa syariat, itu mereka berusaha mungkin untuk menyesuaikan syariat dengan adat yang ada. Yang kalau bisa nggak bertentangan. Kalau bertentangan pun gimana ya muslihatnya, pokoknya pas, ngeplok deh. Nah. Karena memang kalau adat, ada soal. Ini bilang qat'ul adah adawah, bahkan dibilang gitu kan. Nah, dalam konsep dakwah kita, dalam konsep kita berdakwah ini penting sekali. Pas kita membawa suatu ajaran, suatu adab yang baru, perangai yang baru, bagaimana kita menetapkan ini dalam apa namanya, dalam masyarakat. Nggak bisa langsung kita main, harus begini, enggak. Dia bilang qat'ul adah adawah. Memutuskan suatu kebiasaan, suatu adat adalah permusuhan, dia bilang. Ketika kita memutuskan ataupun memerangi adat suatu kaum, itu sama dengan kita memusuhi mereka. Loh, gimana ceritanya mau dakwah kalau sudah musuh-musuhan duluan? Nah, makanya wali songo
sedikit di sini kita lihat bagaimana Wali Songo ini luar biasa ya Ustaz. Walaupun memang sampai sekarang Al-Fakir masih nyari sih untuk rujukan referensi sejarah-sejarah Wali Songo yang akurat gitu. Kebanyakan sudah muter-muter. Benar Habib. Betul. Betul. Banyak versi malah Habib. Banyak versi. Membingungkan. Jadi banyak versi yang kita dapat dari beberapa kiai sepuh. Ini Al-Fakir dengar dari Wahid Kiai Ma'ruf, Taifur Ali Wafa. Atau Masya Allah ya rajul. Apa namanya? Dia menceritakan bagaimana Wali Songo itu berdakwah dengan berusaha untuk menyesuaikan adat Indonesia dengan syariat. Jadi mereka nggak merubah sama sekali. Hanya mereka sedikit membelokkan sekiranya ini pas kayak gini. Sampai kayak perihal ini biasanya dibahas tuh. Wayang. Wayang. Oh, wayang ini luar biasa ini. Wayang itu momen yang ajib buat berdakwah, ya enggak? Tapi mereka lihatlah wayang ini dulu dan sampai sekarang masih ada sih wayang tuh yang kayak berbentuk gitu, bukan kulit jadinya kayak berbentuk kayak boneka gitu, kepalanya memang ada berbentuk. Ini kalau dalam fikih kan ada yu'tabar min at-taswir haram itunya tajsim. Jadi mereka mensiasati, akhirnya mereka para Wali Songo waktu itu berdiskusi, ini gimana sekarang? Kita mau jadikan wayang ini sebagai momen untuk berdakwah, tapi ini hada mamnu dalam segi di kacamata fikihnya ini nggak boleh. Akhirnya mereka beda pendapat di situ. Ada yang bilang boleh, kenapa? Karena lil wasail hukmul maqasid nih dalam ilmu gawaid. Enggak apa-apa ya, selagi targetnya bagus berarti perantara yang menyampaikan ke target itu juga dimaafkan. Lil wasail hukmul maqasid. Selagi maqasidnya adalah memasukkan orang ke Islam, luar biasa ini. Perantaranya udah apa-apa. Tapi itu tidak disetujui oleh beberapa kalangan Wali Songo juga. Oh, enggak bisa katanya. Dalam ilmu dakwahnya kan dia bilang al-ghayah tubarrirul wasilah. Al-ghayah target itu dia akan membolehkan wasilah apapun demi mencapai target. Ini suatu mabda yang salah dia bilang, suatu prinsip yang salah. Enggak bisa kita menggunakan wasilah yang tidak diperkenankan demi menggapai suatu target. Ada mungkin wasilah harus sesuai juga, makanya dirubah. Al-ghayah tugarrir al-wasilah. Tuqarrir, bukan tubarrir tapi tuqarrir. Target itulah yang menentukan wasilah. Bila mana targetnya mulia, maka wasilahnya harus mulia semua. Bila mana targetnya itu suatu yang halal, maka semua harus halal semua. Tapi kalau targetnya suatu yang menyeleweng, ya pasti akhirnya wasilah juga jadi nggak ada ceritanya wasilah yang yang gimana demi mencapai suatu adat yang mulia. Enggak. Selagi adat mulia, semuanya harus mulia semua. Nah, akhirnya para Wali Songo tadi mereka nggak sepakat menjadikan wayang sebagai momen dakwah. Nah, akhirnya timbullah di sini beberapa ulama dari kalangan Wali Songo usul, kenapa nggak diperbolehkan oleh fuqaha? Karena di sini ilahnya fuqaha. Nah, makanya itu Wali Songo tuh dan ulama yang dahulu ikhwan itu faqih. Luar biasa fikihnya. Mereka bisa memetik hikmah-hikmah itu luar biasa. Ini juga poin penting dalam berdakwah harus mapan dalam segi keilmuannya. Mereka lihat ilahnya karena dalam hadis itu Allah Ta'ala akan menyuruh orang yang membuat patung-patung itu untuk meniupkan ruh. Selagi dia tidak bisa maka akan diazab. Nah, kalau begitu ya sudah, jangan dibuat mujassam, jangan dibuat berbentuk si wayang tadi. Buat gepeng aja. Timbullah di sini istilah wayang kulit. Terutama lagi, nah pakai kulit kan kulit sapi itu ceritanya. Demi lebih ahsan lagi, bakar dulu. Artinya kalaupun seandainya ini ditiupkan ruh pasti nggak akan hidup. Kan kalau dhabit fuqaha itu kalau seandainya orang buat patung tuh, lihat kalau seandainya patung ini berruh akan hidupkah dia? Kalau enggak berarti boleh seperti orang buat patung pala tuh contohnya. Pala rusa gitu contohnya. It's okay, nggak bakal hidup dengan itu. Tapi kalau jasad penuh, baru haram. Akhirnya mereka buat wayang kulit dibakar demi kalau seandainya illah tadi, seandainya ditiup nggak bakal hidup. Sepakat akhirnya mereka menjadikan wayang ini sebagai wasilah. Nah begitulah ikhwan. Jadi nggak bisa kita mendobrak suatu adat demi syariat yang ada mental akhirnya orang-orang. Karena memotong suatu adat adalah permusuhan. Dan inilah yang terjadi di Indonesia, sebisa mungkin kita menyesuaikan syariat dengan adat yang sudah ada. Tapi kalau di sana sih emang adatnya terbentuk dengan asas syariat tadi. Jadi betul juga apa yang dibilang oleh As-Sa'il ini, suatu perbedaan yang lumayan lah, tapi bisa diakalin semua itu. Bisa. Ala kulli hal Ustaz. Agak kepanjangan. Nah, alhamdulillah Bib, ini jadi satu ilmu buat kami Bib. Berarti memang ulama-ulama itu mempunyai beban berat ya Bib ya untuk mensiasati itu.
ya bagaimana tadi Habib sampaikan, beliau seorang yang faqih, jadi bahasa kasarnya ngakalin gitu ya. Gimana caranya tidak bertentangan dengan syariat sehingga al-ghayah tuqarrirul wasilah tadi Habib ya. Baik Habib, sebenarnya kita selesai jam 12 Habib, tapi ini ternyata makin kemari makin banyak pertanyaan Habib nih. Habib mohon juga Habib mau jadi lebih banyak. Marhaba, ahlan wa sahlan Ustaz. Gitu. Ahlan wa sahlan. Tapi baik, kami bacakan dua pertanyaan terakhir ini, jadi mohon maaf, jadi rekan-rekan yang lain jika mau bertanya, kami cukupkan di dua pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat. Pertama ini dari Akhina Niki Rosadi. Ini Bapak dosen ini yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, Ana jadi penasaran tentang pelaksanaan sistem pendidikan di sana selama Ramadan bagaimana? Adakah kebijakan khusus selama di Ramadan? Nah, mungkin ini berkaca dari Indonesia gitu, Habib ya. Mungkin pendidikan formal di sana bagaimana, Habib? Gitu kan. Tadi kan Habib sampaikan bahwa siang itu seperti halnya kota mati gitu. Fadhal Habib. Ajib ini. Jazakumullah khair. Masya Allah, ini pertanyaan yang ajib Ustaz. Yang nanya Masya Allah ini, ajib. Al-Akh Ustaz Niki Rosadi. Masalah pelaksanaan sistem pendidikan. Kalau kita bahas di sana formal dan non formal ya. Kalau masalah non formal seperti pondok pesantren itu masih muskilah. No problem lah. Ini artinya mereka menyesuaikan dengan Ramadan itu. Jadi sebelum Ramadan di Sya'ban itu di Sya'ban itu sudah kelar tahun ajaran dan dibagi-bagi raport pada pulang pelajar. Kalau versi Indonesia pulang sih, kalau soal sih nggak pulang. Tapi ada perubahan kurikulum di Ramadan itu. Memang dibuat kurikulum khusus untuk Ramadan. Yang entar dimulai lagi tahun pelajaran barunya di Syawal gitu. Jadi tahun pelajaran di sana dari Syawal ke Sya'ban, itulah tahun pelajarannya. Ramadan memang libur tahunan. Di Ramadan itu pun diisi dengan beberapa kajian-kajian khusus, baik pun itu rawahnya ataupun siangnya. Biasanya kadang-kadang di sebagian tempat itu mereka mulai juga belajar jam 2 siang. Nah, biasanya kurikulum yang dipakai di lembaga non formal ya di Ramadan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Entah itu tajwid kah, entah itu tafsir kah, entah itu usul tafsir. Hada ajib, ilmu usul tafsir dibaca kitab Faidul Khabir ataupun An-Nugayah ataupun Al-Itqan di Suyuti. Itu yang biasa dibaca di sana. Nah, untuk kajian-kajian berat seperti kajian fikih atau kajian yang lain itu mereka cukup dengan rawah saja, dengan rawah. Kalau malam sih jarang banget yang buka pelajaran malam. Sebagian ada yang buka 1 atau 2 daras, tapi sangat jarang sekali. Memang momennya momen libur ini. Ini kan di non formal. Nah, yang kita lihat, yang kita rasakan selama beberapa tahun di sana untuk perihal formalnya, baik pun itu SD, SMP, SMA, bahkan itu pun kuliah itu syariah, university mereka berusaha mungkin menyesuaikan dan mereka menjadikan Ramadan sebagai libur. Bahkan dikotak-atik akhirnya tahun pelajarannya. Yang semestinya di Juni, Juli ataupun Juli, Agustus liburnya ambil soalnya di sono di sana kalau yang formalnya gitu ya. Yang dari SD-nya, SMP sampai universitinya libur tahunan itu panjang banget. Hampir 4 bulan. Iya, hampir 4 bulan. Dari tahun pelajaran ke tahun pelajaran itu hampir 3 bulan lebih sekian. Wah, dia bilang, ya belajar cuma berapa bulan berarti. Nah, itu mereka biasa comot tuh. Comot 1 untuk ditaruh di Ramadan dan lain ntar digodok di tempat lain. Mereka berusaha sebisa mungkin Ramadan libur. Dan memang susah kalau pikir-pikir saya, emang siang-siang kan kayak kota mati. Susah banget untuk siang-siang tuh kita juga berat. Bangun jam 10, jam 11 belajar. Wah, itu beban yang sangat berat bagi dosen sebelum pelajarnya. Nah, ya, memang yang selama Al-Faqih tinggal di sana, Al-Faqih nggak pernah lihat ada universitas ataupun SD, SMP, SMA pendidikan apa yang diadakan di Ramadan. Pernah beberapa tahun terakhir karena ada gejolak perang, akhirnya libur panjang, akhirnya mereka menggodok beberapa kurikulum yang belum selesai, akhirnya dibuat di Ramadan. Itu gimana caranya? Nah, yang lucu, ya kesian juga sih, dosennya kesian juga, muridnya kesian, mulai jam 11 siang sampai asar. Itu jam pelajaran mereka. Kalau malam nggak
nggak mereka buat malam-malam sama sekali, karena malam untuk tarawih lah semuanya. Tapi tadi, kembali ke tadi, kalau bukan karena perang itu, perubahannya kurikulum, mereka berusaha mungkin untuk menjadikan Ramadan sebagai hari libur. Ini ana rasa susah lah kalau kita di Indonesia, susah banget, mungkin mustahil. Pernah sekali Habib. Ajib. Pernah dulu zaman presiden kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu kita Ramadan full libur, Bib. Zaman Gus Dur pernah itu. Saya sempat ngalamin juga itu. Waktu itu masih jadi siswa kita mengalamin itu, kita libur 1 bulan. Ajib. Iya. Tapi sekarang kayaknya nggak akan lagi. Susah. Iya. Nah, jadi itu Ustaz kira-kira yang untuk masalah baik, alhamdulillah. Nah, terima kasih. Marhaba. Jadi seperti itu Pak Niki ya, menjawab pertanyaan dari Pak Niki. Kemudian terakhir Habib, pertanyaan dari Bapak Lukman Hakim, ini dari Bogor ini, rekan kami. Assalamualaikum Afwan Habib, bagaimanakah aturan sholat tarawih di sini yang memang terjadi perbedaan dalam pelaksanaan witirnya? Ada yang 3 langsung, ada yang 2 dan 1. Mohon penjelasan dari Habib. Marhaba, jamil jiddan, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz Lukman Hakim, jazakumullah khair atas soalnya. Untuk masalah salat witir di sini, Masya Allah, memang ma'ruf perihal keutamaan salat witir yang ajib. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Makanya Imam Abu Hanifah mereka mewajibkan witir kan. Wajib tapi tidak fardu di kalangan Abu Hanifah. Untuk masalah ini yang soal 3 langsung ataupun 2 kemudian 1. Di mazhab Syafi'i kita dan semua mazhab itu membolehkan keduanya. Tafadhol. Nanti mau 3 langsung it's okay. Ataupun 2 kemudian salam, habis itu 1 sendirian juga enggak apa-apa. Nah, tapi yang terjadi khilaf di sini apa yang manakah yang lebih afdol? Nah, ini yang jadi khilaf. Di kalangan mazhab Syafi'i itu afdolnya adalah fasl. Ini kalau dalam bahasa istilah mereka, fasl dan wasl. Al-fasl artinya memisah. Kayak sekarang ini 2, habis itu salam, habis itu 1. Itu artinya fasl, memisah. Ada namanya wasl, menyambung 3 langsung. 1 salam, kayak maghrib berarti. Itu wasl. Nah, yang mana kali lebih afdal? Al-fasl atau wasl? Di kalangan kita, kalangan Syafi'iyah, kita lebih mengutamakan fasl, memisah. Itu lebih afdalnya. 2 kemudian salam habis itu 1. Di kalangan Abu Hanifah, juga Imam Malik, mereka lebih mengutamakan wasl, menyambung 3 langsung dengan 1 salam. Tapi kedua mazhab itu, keduanya memperbolehkan kita untuk fasl ataupun wasl. Hanyalah khilaf yang mana yang lebih utama. Begitu Ustaz. Jadi kalau seandainya kita salat di beberapa masjid, di 2 habis itu salam, habis itu 1, ini yang lebih utama di mazhab Syafi'iyah. Ada yang langsung 3 dengan 1 salam, kayak salat maghrib, persis kayak salat maghrib. Itu yang lebih utama di kalangan mazhab Abu Hanifah atau Imam Malik, dan itu juga diperbolehkan di mazhab Syafi'iyah, dan semua itu ada hadisnya, semua bidhabt ada hadisnya. Antum bisa lihat pembahasan yang panjang lebar di syuruhat, di syarah-syarahnya Bulughul Maram. Soalnya di sini di antara hadis yang disebutkan di Bulughul Maram di hadis ini. Seperti kitab I'lamul Anam li al-Muhaddits Al-Hanafi Syekh Nuruddin Aitir. Mutaakhir al-Ahnaf, itu beliau paparkan itu yang mana afdal fasl ataupun wasl. Jadi keduanya boleh Ustaz, keduanya boleh. Allahumma yang menjadi khilaf nanti setelah 3 tadi, bolehkah kita tambahkan? Kan la witrani fi laila. Ringkasnya gini sih untuk masalah penambahan, masalah witir tadi, la witrani fi laila artinya kalau seandainya ganjil dengan ganjil itu baru dilarang. Sekarang ada 3 nih. Ane mau genepin lagi deh, ane mau 3 lagi. Nah, itu enggak boleh. Yang ganjil cuma sekali saja. Kalau enggak di awal, kalau enggak di akhir. Kalau ganjil memang ganjil jadi genap, kemudian kita ganjilkan lagi, nah itulah yang dilarang dalam hadis la witrani fi lailah. Nah, mungkin itu Ustaz yang bisa al-fajr. Selesainya pertanyaan yang dijawab Habib tadi, maka pas berbarengan dengan masuk zuhur Habib ini. Masya Allah Ustaz. Pas zuhur. Ini ada 1 pertanyaan lagi Habib, mohon maaf. Bagaimana Habib? Ada 1 pertanyaan lagi dari Basam Makmun. Marhaba. Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya kalau mau bersilaturahmi ke tempat antum di bulan Ramadan bisa atau tidak Habib? Ahlan wa sahlan. Alamatnya tanya dia sama Ustaz Irfan. Iya baik. Ya nanti bisa kontak ke kami ya. Bisa. Nah. Kalau atau cari alamat, aja. Cari di Google Map ada kok Majelis Al-Muwasalah Pusat. Kita di Pasar Minggu Ustaz ya. Pasar Minggu di Pejaten tempatnya.
Kalau Ramadan ini Habib bisa ditemui atau tidak? Bisa, tafadhol ahlan wa sahlan. Tapi jangan pagi nanti tidur. Masih ke bawah adat Ke sana bawah Ustaz. tarimnya gitu. Ini aja bangun setengah mati tadi. Aduh, jam 10 kunjungnya mata. Aduh, afwan Habib jadi ganggu istirahatnya nih. Sorry, tapi Ustaz, Zain. Iya. Iya, karena perlu diketahui juga Habib kita ini baru sampai di Indonesia, baru 2 minggu ya beliau kemarin ke Tarim. Alhamdulillah. Ya khair. Ahlan wa sahlan. Naam. Selesainya pertanyaan tadi, maka selesailah kita pada sesi diskusi kali ini yang begitu banyak ilmu yang kita, dan izin Habib ini kami record dan nanti kami akan upload ke YouTube, jadi kita bisa menyebarkan ke yang lain ya. Yang hadir saat ini 30 orang, alhamdulillah 32, tapi ketika nanti kita upload kan bisa jutaan orang lihat Habib. Marhaba Ustaz. Minta kesediaan Habib untuk menutup dengan doa Habib. Bismillah, amin. Amin. Alaikum Ustaz. Tafadhol. Habib. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم بارك لنا في ايامنا هذه وليالينا واجعل رمضان هذا من ابرك رمضان تمر علينا وتمر على الامه الاسلاميه واجعلها خير ايامنا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا واحسانا وجودا وامتنانا اللهم اجر عين النبي صلى الله عليه وسلم بنا في الدنيا والاخره واجر عيننا به وحقق فينا مراده في عافيه برحمتك يا رحمن اللهم يا من وفق لخير الخير وعنهم عليه وفقنا اللهم للخير وعين عليه اللهم وما اعطيت من النفحات والكرامات والفيضات التي منحت بها على عبادك الصالحين في مثل هذا الشهر فمنحنا اللهم اياها ولا تحرمنا خيرها ولا تحرمنا بركه صالح ولا تحرمنا بركه محبوب ولا تحرمنا بركه مقرب ولا تحرمنا بركه ايام وليالي هذا الشهر ولا تحرمنا بركه دقائق وثواني يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim. Selesai doa kita, maka selesailah acara kita pada sesi kali ini, dan sekedar kami menginformasikan bahwa selama Ramadan setiap hari Sabtu dan Minggu kita adakan kajian, kemudian besok juga ada kajian duha, kemudian minggu depan juga ada tentang ruqyah syar'iyah ya, dan begitu pula hari Minggunya. Jadi setiap Sabtu Minggu kita ada kajian online, jadi bagi jamaah yang ingin mengetahui informasinya bisa lihat di Instagram kami. Kemudian sebagai penutup kami ucapan jazakumullah ahsanal jaza, ribuan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Habibana Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab yang telah menyempatkan diri di tengah kesibukan beliau untuk berbagi ilmu dengan kita, dan saya selaku ketua daripada Majelis Al-Aufiyah atau Lembaga Studi Islam Al-Aufiyah mengucapkan permohonan maaf Habib ya, jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam tindak tutur kami. Kemudian yang terakhir kami minta kesediaan para jamaah untuk mengaktifkan kameranya untuk kita foto bersama. Operator ya, untuk mengambil screenshot gambar dokumentasi kita. Ya. Dihitung Diki 2 kali. Baik, untuk yang slide pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baik, yang slide 2 sekarang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Ya, rekan-rekan partisipan sudah ikut bergabung. Ditunggu besok bisa bergabung juga. Ya. Habib, terima kasih banyak sudah memberikan materi ilmu untuk kita semua, Habib. Masya Allah. Ya. Marhaba Ustaz, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Ustaz, izin. Ya, Fadhal Habib. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum.